Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, sangat berbahagia sekali hari ini bisa berjumpa kembali. Ya, saat ini kita pada hari ini di Business Talk kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, Bapak Henry Wijaya, seorang financial educator, manager dari Sukor Sekuritas. Ya, selamat siang Pak Henry Wijaya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera ya. Salam damai sejahtera buat teman-teman semua. Oke, ya, kami ucapkan terima kasih karena udah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang saham kepada kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa sambil mendapatkan edukasi pengetahuan tentang saham, bisa sambil ngopi ya, jam-jam segini bisa sambil ngopi ya. Oke, ya. Mungkin saya membacakan sedikit terlebih dahulu profil dari Bapak Henry Wijaya. Beliau lulus S1 di manajemen di Universitas Kristen Krida Wacana atau Krida, dan kemudian lulus S2 Magister Manajemen di universitas yang sama, di Universitas Kristen Krida Wacana atau Krida. Kemudian beliau juga merupakan dosen tamu di Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), dan beliau sempat berkarir di Kresna Sekuritas sebagai Strategic Partnership Advisor beberapa saat yang lalu, dan saat ini merupakan Financial Educator Manager di PT Sukor Sekuritas. Ya, pengalaman-pengalaman Pak Henry tentang saham sudah banyak sekali ya. Nah, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang berharga untuk belajar dari beliau ya. Oke, ya, selamat siang menjelang sore ya Pak Henry ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Kita saat ini sudah menjelang akhir tahun ya, dan topik kita pada siang menjelang sore hari ini adalah mengenai menemukan saham potensi cuan di momen kebangkitan indeks harga saham gabungan di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini. Ya, mungkin sebagai awal talk ya. Nah, Pak Henry, mungkin bisa menjelaskan kenapa sih kalau di menjelang akhir tahun ini ya Pak Henry ya, saham-saham IHSG itu cenderung naik ya. Dan apakah ada kaitan dengan istilah window dressing? Nah, window dressing mungkin bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang pemula ya, mungkin belum paham benar apa itu window dressing juga. Ya, mungkin kita dengarkan sedikit penjelasan dari Pak Henry Wijaya. Silakan Pak Henry. Terima kasih Bu Leni dan selamat siang buat teman-teman semua. Sebelumnya kami dari Sukor Sekuritas mengucapkan terima kasih buat Buddhist Fellowship buat undangannya pada siang hari ini. Saya percaya lah teman-teman Buddhist Fellowship pasti juga udah ada yang investor, sudah ada yang trading. Izinkan saya ya buat sharing pendapat saya dan juga apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman, dan kita semua bisa nanti bertukar pikiran ya. Dan saya percaya di sini semua kita pasti udah lumayan tahu tentang berbagai hal tentang marketnya. Cuma saya di sini untuk
berbagi pikiran aja tentang apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama ini tentang market ya. Dan ini tadi pertanyaan Bu Leni bagus sekali mengenai apa yang terjadi di bulan Desember. Itu memang teman-teman kalau kita perhatikan by data dari semenjak tahun 2011 sampai tahun 2020 Bu Leni, itu market memang setiap kali bulan Desember selalu naik, belum pernah turun. Walaupun apakah mungkin tidak mungkin turun? Ya enggak juga, bisa saja turun. Tetapi by data, dalam 10 tahun terakhir memang selalu naik. Kalau ditanya alasannya apa, diduga kuat. Tadi yang Ibu tanyakan ke saya mengenai window dressing. Nah tadi kalau Bu Leni sempat nanya, apa sih window dressing dan kenapa di bulan Desember itu bagus? Jadi window dressing teman-teman, itu sama kayak kondisi, jadi di akhir tahun kita tahu lah, setiap perusahaan pasti akan berusaha kejar target tutup buku ya, untuk nanti di-present di awal tahun mungkin kepada owner ya, atau kepada pemegang kepentingan untuk bisa dijelaskan kinerjanya selama 1 tahun seperti apa. Nah di dunia pasar modal ini kan kita ada yang namanya investasi di reksadana ya Ibu ya, atau ada investasi di ETF misalnya. Nah di reksadana kita tahu itu kan kita naruh uang di salah satu perusahaan aset manajemen. Di aset manajemen itu uang kita dikelola, tentu tergantung reksadana jenis apa yang kita ambil. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap yang isinya kebanyakan bonds, ada juga reksadana saham. Nah tentu yang reksadana saham yang kebanyakan isinya tentu diinvest di saham oleh manajer investasi. Manajer investasi ingin Bu, di akhir tahun itu kinerjanya cemerlang. Tentu, karena mereka harus nanti laporkan di awal tahun kinerja sepanjang 1 tahun. Berapa besar sih kenaikan NAB-nya, nilai aktiva bersih dari aset yang mereka punya, dan ini kan dia bersaing dong dengan berbagai aset manajemen lain. Otomatis kinerja dia, kalau sampai terlalu jauh dengan reksadana lain, tentu kan akan membuat nasabah mungkin agak kurang puas dengan kinerja itu. Makanya para manajer investasi perlu melakukan realokasi aset, Bu. Jadi dia harus switching nih, ada nggak aset yang kurang menarik sekarang? Kita harus ganti misalnya. Kita cari yang lagi strong uptrend, atau cari yang perusahaan yang memang lagi story-nya lagi bagus, atau memang kinerjanya terbukti setelah pandemi, dia bisa jauh di atas industrinya. Ya, jadi memang yang dicari adalah yang lagi ada turnaround story, Bu. Jadi kisahnya mungkin di tahun 2020 mereka kinerjanya turun, tetapi sudah mulai recovery. Dan itu dalam posisi secara fundamental dapat dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan ini punya kinerja yang bagus di tahun 2021. Dan kita optimis tahun 2022 tentu akan jauh lebih baik kondisinya, karena kondisi COVID sudah turun jauh ya Bu ya. Nah itu akan membuat perekonomian kita juga by data semuanya sudah bagus. Kalau kita perhatikan datanya, nanti kalau mau ditanyakan silakan. Ya, tapi intinya memang realokasi aset ini Bu akan bikin saham-saham blue chip yang selama ini menjadi investasi terbesar, top holding dari berbagai reksadana, ini yang akan naik Bu, kemungkinan besarnya, karena memang mereka lah yang mendorong IHSG, namanya blue chip ya Bu ya, pasti pengaruh ke IHSG-nya akan lebih besar, karena free float mereka besar, market cap mereka juga raksasa, paling gede di Bursa Efek Indonesia. Otomatis berbagai dana-dana ini kalau pengen untung biasanya atau ingin kinerjanya kelihatan menarik, ya harus naikin saham-saham yang ini yang udah blue chip. Nah, seperti itu Bu. Makanya saham-saham kalau kita lihat perbankan, coal, manufacture, sektor semuanya naik nih menjelang indeksnya ya. Walaupun nggak semua saham sama performance-nya, tapi secara indeks hampir semuanya mengalami kenaikan di bulan Desember dan selama 10 tahun terbukti memang selalu hijau. Seperti itu Bu Leni. Terima kasih penjelasannya Pak Henry ya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentu saja udah siap-siap ya, ini udah menjelang akhir tahun ya, bisa diinvest saham-saham yang potensial cuan. Tentu saja harus dibarengi dengan ilmu investasinya ya, jangan jadi tidak asal mendengarkan dari pihak manapun tanpa menganalisa sendiri terlebih dahulu ya. Ya. Oke, Pak Henry. Nah, saham-saham di akhir tahun itu kan cenderung naik. Nah, apakah boleh diinvest jangka panjang, ataukah maksudnya nanti 2 bulan kemudian takutnya turun lagi? Gimana menurut pandangan Pak Henry? Thank you.
Baik, ini memang dua style ini Bu tergantung sebenarnya setiap orang bisa melihatnya sebagai potensi dan juga resiko juga ya Bu ya, karena memang data kalau kita by data kita lihat di bulan Desember memang full selama 10 tahun naik, di Januari dari 10 tahun terakhir hanya 3 kali Bu pernah turun. Di Februari juga sama Bu, dari 10 tahun terakhir hanya pernah 3 tahun saja mengalami penurunan. Jadi memang sampai Februari kita perkirakan market itu masih naik ya, kalau kita based on data, karena memang secara historical memang seperti itu datanya, dan kita bisa lihat bahwa kondisi ini tentu menjadi peluang buat teman-teman yang pengen invest di saham-saham, terutama saham-saham yang memang punya turnaround story yang kuat sekarang. Yang tadi saya sempat bahas. Kalau nanti Bu Leni mau tanya sektornya, silakan. Nanti akan ada sesi khusus untuk pertanyaan itu ya. Cuma saya lebih fokuskan ke pertanyaan Bu Leni, apakah boleh invest jangka panjang? Jika Bapak Ibu ngerasa ada satu perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan yang Bapak Ibu kenal baik bisnisnya, modelnya seperti apa, dan di tengah pandemi pun dia bisa membukukan laba yang bagus, dia punya manajemen resiko yang bagus ya, misalnya di tengah pandemi misalnya ada satu bank yang kredit gagal bayarnya tidak melonjak tinggi. Tentu Bapak Ibu bisa lihat di situ ada peluang bahwa memang perusahaan ini bahkan di tengah pandemi pun bisa survive dengan kinerja yang cemerlang, apalagi kondisi ekonomi sekarang sudah mulai pulih. Nah itu jadi Bapak Ibu kalau mau invest jangka panjang di saham-saham seperti itu boleh aja. Tapi kalau memang teman-teman pengen manfaatin momentum dari kenaikan penurunan harga market, dan kita lihat based on data misalnya di bulan Maret potensi turunnya sudah mulai kelihatan lebih besar, teman-teman mau profit taking dulu, mau jual di atas misal di bulan Februari, ya boleh juga Bu. Jadi memang yang penting Ibu tahu tujuan daripada Bapak Ibu mau masuk ke market ini apa? Apakah tujuannya jangka panjang kah? Atau mau jangka pendek? Makanya jurus di market kan banyak, Bu. Kalau mau buy technical, untuk jangka pendek silakan boleh pakai jurus-jurus technical Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pelajarin. Mungkin di salah satunya di YouTube-nya Sukor Sekuritas, itu udah beberapa kali ya, diisi oleh Pak Bernard dan juga diisi oleh Pak Wilson. Nanti Bapak Ibu bisa nonton videonya di YouTube-nya Sukor Sekuritas itu untuk mempelajari timing. Kita belajar timing market itu bagaimana, kapan kita waktunya beli, bagaimana membatasi resiko kita, dan kapan risk reward itu lebih menarik. Oh, kemungkinan untungnya lebih besar dari kemungkinan ruginya. Untuk nentuin risk reward itu seperti apa, dan itu di YouTube sudah kita bagikan untuk Bapak Ibu bisa pelajarin sama-sama. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silakan Bapak Ibu di kolom Q&A. Begitu Bu Leni. Terima kasih, penjelasannya sangat bagus sekali ya, Pak Henry. Nah, Pak Henry, tadi kan sekilas ada menginformasikan tentang saham-saham blue chips ya, yang akan juga ikut dalam potensi kenaikan saham di akhir tahun ini ya. Nah, kalau saham LQ45 itu mungkin Pak Henry bisa menjelaskan sedikit tentang saham LQ45. Nah, dan saham-saham yang tergolong di LQ45. Nah, terus apakah kalau kita membeli saham-saham blue chip atau LQ45 itu, nah itu apakah sudah auto cuan? Thank you, Pak Henry. Baik, ini pertanyaan banyak sekali ya ditanyakan oleh investor. Jadi investor-investor yang mungkin baru masuk ke market ya Ibu ya, karena kita tahu LQ45 itu kan ibaratnya begini Bapak Ibu. LQ45 itu adalah 45 saham yang dipilih per 6 bulan sekali. Base-nya tuh biasanya yang pertama dilihat adalah jumlah transaksinya rame nggak. Kalau banyak transaksinya otomatis kita tahu, oh banyak yang beli, banyak yang jual. Kalau banyak yang beli, banyak yang jual, harganya volatilitasnya nggak terlalu tinggi Bu biasanya. Karena yang beli sama yang jual itu sama-sama banyak. Jadi harganya akan mencerminkan kondisi, biasanya tuh optimisme dan pesimisme aja. Jadinya nggak terlalu volatil, naik kenceng banget gitu Bu ya, atau naik turunnya terlalu kuat. Jadi itu bisa jadi salah satu ciri-ciri LQ45. Kedua, biasanya saham LQ45 Bu, itu didukung dengan jumlah saham yang besar, free float-nya besar, ibaratnya kepemilikan publik ke saham-saham ke jumlah saham beredar yang dimiliki oleh publik itu lebih besar Bu. Nah itu akan menjadikan saham itu menjadi salah satu contohnya menjadi LQ45. Artinya banyak orang yang bisa punya sahamnya. Jangan perusahaannya besar secara market cap, nilai perusahaannya gede, tetapi jumlah saham beredar di masyarakatnya sedikit, misalnya yang sisanya dipegang oleh pengendali misalnya, nggak buat dijual beli. Nah itu kan tentu untuk jadi LQ45 agak berat Bu. Nah makanya itu
Jadi dipilih tentu yang transaksinya besar, yang liquid, yang banyak diperdagangkan, dan market cap-nya besar. Nah, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan market leader di setiap sektornya masing-masing. Jadi kayak Astra udah pasti masuk ke dalamnya. Di dalam dunia telekomunikasi kita kenal Telkom yang paling banyak misalnya usernya. Telkom masuk ya ke dalam LQ45. Misalnya kita lihat di sektor consumer good, ada yang perusahaan yang teman-teman pakai produknya, Unilever, Indofood misalnya, ya Gudang Garam, Sampurna, masuk ke dalam LQ45 karena ini perusahaan-perusahaan yang besar sekali secara valuasinya. Ininya ya market cap-nya besar sekali. Jadi ya itu adalah perusahaan-perusahaan yang kebanyakan Bapak Ibu biasanya sudah tahu namanya. Makanya mereka disebut market leader-nya tuh di setiap sektor masing-masing. Nah, apakah pasti cuan di dalam saham-saham LQ45? Saya rasa teman-teman harus tetap menganalisa karena perusahaan LQ45 pun dirotasi, Bu. Kadang-kadang ada yang kinerjanya mungkin kurang perform, akhirnya juga jadi kurang menarik transaksinya. Setiap 6 bulan nanti akan ada yang keluar, akan ada yang masuk, dirotasi lagi. Jadi kita nggak bisa menjadi jaminan, oh perusahaan ini bagus-bagus selamanya. Belum tentu. Bukan, makanya kita belajar dalam siklus bisnis, ada siklus yang namanya growing, ada yang maturity. Nah, ada yang decline. Nah, takutnya kan lagi dalam, kalau perusahaannya awalnya mature, tiba-tiba misalnya mulai ke-disrupt dengan kompetitor, akhirnya dia mulai pendapatannya turun misalnya ya. Nah, itu teman-teman perlu agak hati-hati karena memang kalau dalam jangka panjang terus konsisten seperti itu, ada penurunan kinerja, ya bisa-bisa transaksi sahamnya akan makin lama makin menurun, Bu. Nah, itu kan akan bikin saham itu bisa keluar dari LQ45. Contohnya, Bu, ya di Amerika tuh sekitar tahun 1990 sampai tahun 2000 itu ada salah satu perusahaan blue chip di Amerika namanya General Electric. Nah, General Electric itu dulu siapa yang nggak tahu dan semua orang bilang saham itu bagus. Nah, sekarang sudah nggak masuk, Bu, ke dalam blue chip-nya Amerika. Jadi memang sekarang lebih ke tech companies ya. Ya kita lihat ada Alphabet yang dulu namanya Google, terus juga ada yang namanya Facebook, Tesla, yang jadi the biggest market cap di Amerika. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ada siklusnya, Bu. Kalau 10 tahun lalu mungkin perbankan yang menjadi motor penggerak indeks. Dulu sektor keuangan, dan mungkin 20 tahun lalu sektor tambang. Kita ingat waktu sebelum tahun 2008 ya, itu sektor tambang boomingnya luar biasa. Semua orang pengen investasi di tambang. Lalu habis crash tahun 2008, sektor banking dan keuangan yang bergerak kencang ke atas. Nah, tahun 2021, ini setelah pandemi justru kiblatnya sekarang ke arah digital dan tech. Makanya banyak banget unicorn muncul. Kita bisa lihat bahwa valuasi dari perusahaan-perusahaan teknologi semuanya tinggi sekali, walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang belum membukukan laba, tapi investor udah optimis duluan bahwa potensi ke depannya dia akan bisa growth dengan cepat. Nah, jadi itu, Bu, ya sekarang arahnya tuh udah mulai berbeda. Makanya Bapak Ibu jangan menjadikan patokan, oh saham blue chip udah pasti cuan. Nah, harus Bapak Ibu kaji lagi secara kinerja, kita kawal, kita update apakah kinerja dia benar bagus apa enggak dalam jangka panjang. Karena kan siklus bisnis nggak ada yang selamanya bisa kita jamin pasti akan selamanya sustain, Bu. Pasti akan ada momen-momen dia mature atau dia mungkin bisa growing lagi kalau dia ada inovasi dan sebagainya. Seperti itu, boleh nih. Terima kasih Pak Henry, penjelasan yang sangat bagus sekali ya, sangat menambah wawasan kita tentang stock market. Ya, Pak Henry, nah di market itu kan kita mengenal istilah bullish dan bearish ya. Bullish kalau tidak salah market lagi uptrend ya. Kalau bearish itu market lagi downtrend ya. Nah, mungkin Pak Henry bisa menceritakan dan membagikan ilmunya sedikit. Kalau pada saat uptrend, apakah kita boleh invest, kita boleh trade ya? Takutnya pas kita invest itu maksudnya kata trader kadang harga sudah dipucuk, ngapain diinvest gitu, ngapain di trade gitu kan. Nah, mungkin, terus kalau udah ramai-ramai itu trader atau foreign punya flow, udah ramai-ramai keluar dari market. Nah, apakah kita boleh masuk? Takutnya kan terjadi sesuatu yang buruk ya. Nah, seperti itu. Thank you, Pak Henry.
Terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu tadi sempat ya, boleh nih cerita tentang ada dua simbolik namanya bullish dan bearish. Sebenarnya gampangnya tuh kalau Bapak Ibu takut lupa namanya, sebenarnya nggak penting juga buat apa, yang penting tahu lagi naik apa turun gitu Bu ya. Cuma kalau Bapak Ibu mau hafal tuh gampang. Bullish itu kan dari kata banteng Bu ya. Banteng itu kalau nyerang lawan, Ibu lihat deh. Ya, itu kalau orang yang main apa tuh, yang kayak ada kain merah ditaruh itu namanya apa ya? Nah itu kan banteng kalau nyeruduk dia bener-bener nyeruduk, itu nanduknya ke atas Bu. Itu bisa nanduk dari bawah ke atas gitu Bu ya. Itu banteng. Kalau banteng ke atas, makanya kalau dia nanduk ke atas artinya market itu dipantulin ke atas Bu. Itu makanya namanya bullish, diambil dari kata banteng. Kalau bearish ya kita tahu, beruang tuh kalau ngehajar lawannya itu mukulnya dari atas ke bawah Bu. Kita kalau dipukul beruang tuh pasti jatuhnya ke tanah, bukan terbang. Karena memang pukulannya dari atas ke bawah. Makanya diambil dari kata beruang, bear. Makanya bearish. Jadi bearish itu jatuh, bullish kita dipantulin ke atas. Nah, itu dua simbol yang dipakai di market yang sering kali kita dengar ya. Nah, sekarang apakah ketika trennya lagi naik kita boleh masuk? Apakah itu menjadi tanda-tanda bahwa saham itu udah mahal? Tergantung view-nya, Bu. Ada, kalau Ibu coba lihat, ada pengusaha pun ada dua Bu jenisnya. Ada pengusaha yang musiman. Ada pengusaha yang betul-betul dia pengen invest long term Bu ya. Kalau pengusaha yang musiman, kita lihat misalnya lagi batu akik lagi mahal harganya kemarin. Waktu kasusnya cincin batu akik di mana-mana, bapak-bapak kan seneng banget Ibu ya, dicari pokoknya mana batu akik yang langka, yang lagi rame diomongin mahal, nggak apa-apa beli. Karena nanti setelah beli kita jual bisa lebih mahal lagi. Nah, kalau kayak begitu kejadiannya Bu, kita memposisikan diri kita sebagai trader, pedagang. Karena kita cari apa yang lagi rame, ikan lohan. Waduh, ada tulisan Mandarinnya. Kalau bisa ada tulisan Mandarinnya, artinya kata-kata yang mungkin bermakna. Contoh ada kata hoki, ada kata bahagia. Wah, ikan lohannya dulu pernah sampai 1 miliar. Itu beritanya rame di mana-mana ya. Sekarang coba Bapak Ibu mau beli ikan lohan, yang 1 juta aja udah bagus, nyendongnya udah gede banget. Betul nggak boleh nih? Jadi akan ada orang itu manfaatin momentum dari tren. Nah, itu yang orang kayak begini, dia bersahabat dengan tren. Kalau trennya sudah berakhir, harga ikan lohan sudah jatuh, orang mulai nggak gitu pengen beli ikan lohan, ya pedagang lohan itu ya nggak akan dagang lagi, cari dagangan lain. Kemarin yang terakhir yang mungkin lagi ngetren adalah sepeda Brompton. Sepeda Brompton, orang borong-borong karena ngerasa, harganya naik terus. Nyari susah. Pokoknya kalau kita beli, ada aja yang nawar lebih mahal. Akhirnya orang beli-beli terus sepeda Brompton. Nah, terakhir Bapak Ibu bisa baca berita sepeda Brompton harganya berdarah-darah katanya kalau dibandingkan harga tertingginya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ketika kita ngelihat satu tren, yang penting Bapak Ibu tahu ngedeteksi tren itu masih lanjut apa sudah selesai. Nah, makanya di dalam technical analysis kita belajar ada satu namanya trend line ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihatlah di YouTube, banyak yang bahas tentang bagaimana cara bikin trend line. Harga itu ditarik lembah ketemu lembah jadi support, puncak ketemu puncaknya jadi resisten, support itu area beli, resisten area jual. Itu gampang kok. Bapak Ibu tinggal nanti pelajarin di YouTube. Nanti kalau pengen ikutin webinar kita setiap bulan Bu, kita ada boleh nih webinar di support. Ya Bapak Ibu bisa follow aja IG Support Sekuritas. Nanti tiap bulan pasti ada khusus training tentang technical. Nanti Bapak Ibu hari Sabtu pas lagi momennya ada, tiap bulan pasti kita bikin, nggak mungkin kita bolong. Demi Bapak Ibu semua bisa belajar sama-sama. Silakan nanti Bapak Ibu daftar. Makanya buat tahu jadwalnya, follow IG Support Sekuritas Bapak Ibu ya. Nah, itu tren nih kalau masih jalan, ya kita sama kayak tadi. Selama ikan lohan harga masih naik, sepeda Brompton masih naik, kita dagang itu Bu. Numpung lagi banyak yang pengen beli. Harga naik terus. Nah, happy kita. Nah, cuma kalau trennya udah selesai, harus cepat-cepat keluar Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa baca tren. Tapi kalau tipenya investor, justru kalau udah mahal, tentu dia akan berpikir nggak worth it buat dibeli. Karena mungkin dianggapnya nilainya terlalu mahal kalau dibandingkan dengan misalnya kayak sepeda Brompton kan nggak ada cash flow-nya. Kita pakai buat konsumsi aja, nilainya apa sih? Nah, bagi investor nggak menarik. Ya, investor nggak mau beli walaupun mahal. Tapi buat pedagang itu menguntungkan. Nah, kalau dari sisi investor memang cari yang biasanya yang udah murah, yang harganya make sense. Oh, perusahaan ini misalnya setiap tahun keuntungannya 5 juta misalnya setiap tahun. Harga sahamnya market cap-nya sekarang cuma 40 juta. Oh, 8 tahun balik modal. Menarik nggak 8 tahun misalnya? Kalau kita bilang 8 tahun, wah kelamaan 8 tahun balik modal. Ya kita nunggu aja Bu. Nanti sampai harganya jatuh, harga sahamnya, misalnya market cap-nya tinggal misal 20 juta. Oh, kalau 20 juta menarik nih. Karena kan cash flow dia bisa setiap tahun bisa ngasilin profit 5 juta.
Kita beli market cap 20 juta, berarti 4 tahun balik modal. Wah menarik, berarti setahun dapat 25% saya. Dan tiap tahun labanya naik. Nah kalau Bapak Ibu ngerasa kayak bisnis aja kita udah tahu cash flow masuknya berapa, pendapatan laba bersih emitennya seperti apa, dan trennya bagaimana, apakah dia sustain, labanya bisa growth dalam jangka panjang, dan dapat harga yang menarik. Ya tentu Bapak Ibu justru semakin murah semakin diambil. Dan itu yang dilakukan Warren Buffett dan tokoh-tokoh investor legend di dunia, Bu. Belilah saham bagus di harga yang ketika orang lagi panik. Makanya kita belajar tahun 2020 kemarin banyak orang kan nggak make sense, Bu. Saham yang kinerjanya belum tentu terpengaruh negatif, tapi pokoknya orang nggak mau pegang saham. Apapun dijual, asal punya saham apapun dijual pengennya. Yang beli nggak ada. Takut semua. Makanya tahun 2020 ketika pandemi, indeks harga saham gabungan turun dari 6.000, turun sampai 3.900. Sampai di 3.900 hanya dalam waktu 3 minggu, setelah itu dia mulai recovery, dan 8 bulan kemudian balik ke level pre-COVID. Nah, kalau kita lihat begitu Bapak Ibu, tentu kita akan ngerasa akan sangat untung kalau kita beli pas orang lagi pada takut-takutnya. Nah, cuma itu dari sisi investor yang ingin long term jangka panjang. Karena kesempatan emas itu nggak datang tiap kali. Ketika orang panik, itulah kita beli. Nah, kalau orang panik kan nggak make sense ya Bu keputusannya. Contoh, masker bisa 300.000 tahun 2020, make sense nggak? Tapi Bapak Ibu beli-beli aja kan masker. Karena ngerasa, ya memang akan makin mahal masker. Dan kita butuh, jadi mahal juga nggak apa-apa dibeli. Keputusan kita akan nggak make sense. Dan sama, numpung market lagi nggak make sense, semua orang nggak mau pegang saham, itulah kesempatan kita bisa ngambil di harga murah. Kalau semua lagi optimis, nggak mungkin, Bu. Makanya view-nya Bapak Ibu mesti tahu. Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai investor jangka panjang, atau Bapak Ibu pengen untung cepat dari tren-tren yang sedang terjadi. Nah, dua-duanya bagus, nggak ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau investor mungkin lebih jangka panjang view-nya, kalau trading ya kita cepat tapi mungkin resiko dari tren itu berubah ya agak lebih besar. Nah, tapi itu semua paid off kalau kita lihat labanya akan jauh lebih cepat dibanding investor yang jangka panjang. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memilih posisi Bapak Ibu pengen sebagai pedagang atau sebagai investor. Begitu Bu Leni. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, Pak Henry, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita buka question and answer kepada para pemirsa ya. Oke, di dalam trading kita banyak mendengar juga istilah swing trading dan day trade. Ya, mungkin Pak Henry bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu swing trading dan apa itu day trade. Terima kasih. Baik, kalau swing trading Bu, itu memang kita kayak pedagang, tapi pedagang yang jualnya itu yang ini ya, yang kita punya margin cukup besar. Biasanya misalnya kita jualan kayak mobil, kan mobil itu nggak tiap kali pembeli mau langsung beli Bu. Kita mesti butuh waktu beli hari ini, misalnya nunggu sebulan lagi baru ada yang jual gitu Bu ya. Itu barang yang kayak slow sellernya, untuk nggak mudah lah untuk jualan itu. Nggak banyak orang yang pengen langsung beli di saat itu juga. Nah, itu tipe-tipe dari swing trading, Bu. Swing trading itu jadi kita tahu kapan momentum setiap kali harga nyentuh sekian, kok misalnya secara historikal, kok tiap harga nyentuh 3.000 banyak yang beli, harga sahamnya naik. Tiap 3.000 lagi nyentuh, terjadi kenaikan harga lagi. Wah, udah 2 kali nih, tiap nyentuh 3.000 harga naik tinggi. Berarti kita udah tahu, tiap harga 3.000 banyak yang pengen beli. Nah, kita ambil kesempatan tiap harga 3.000 kita masuk. Nanti jual kapan? Kita lihat lagi, Bu. Tiap kali harganya nyentuh 4.000, jatuh. Besoknya kena lagi dekat-dekat 4.000, jatuh lagi. Oh, kita tahu tiap kali nyentuh 4.000 banyak yang pengen jualan, banyak yang pengen ngambil untung. Nah, kalau gitu kita namanya swing, kita beli di 3.000, nunggu harganya ke 4.000 baru dijual. Biasanya range waktunya mungkin bisa sampai 5 hari, kadang bisa seminggu, kadang bisa 3 hari, ya tergantung momentumnya lagi cepat apa enggak gerakan ke sananya. Nah, tetapi kalau day trading memang tekniknya itu kita benar-benar ngebaca psikologis market itu lagi kemana hari ini. Misalnya hari ini ada berita mendadak, misalnya ada satu perusahaan pengen nambah modal, dan nambah modalnya tiba-tiba ada misalnya ya dia net issue, ngeluarin net issue, tapi tiba-tiba net issue-nya ada standby buyer, ada investor yang pengen beli sahamnya, investornya gede lagi kita lihat. Wah, nama perusahaan yang mau ngambil gede nih, misalnya ada investor standby buyernya perusahaan grup besar. Tentu kita akan optimis tuh, karena kita lihat kita lagi optimis, teman-teman bisa ambil di pagi-pagi. Siangnya teman-teman ngerasa udah untung,
ya silakan teman-teman jual. Nah, tipe day trading itu benar-benar cepat, Bu. Biasanya beli hari ini, jual hari ini juga. Nah, tentu resikonya juga lebih besar karena kan kita memprediksikan saham dalam satu hari, tekniknya tentu akan lebih complicated, Bu. Akan lebih banyak lah yang dibutuhkan, stamina, konsentrasi itu harus di depan layar setiap saat gitu ya. Kalau mau day trading, kita nggak bisa, Bu, sambil kerja. Harus benar-benar di depan layar, pantau kapan harganya itu bakal balik arah, tekanan jualnya mulai besar nggak, kalau kondisi udah mulai nggak memungkinkan, harga tiba-tiba nggak sesuai prediksi kita, harus siap-siap keluar kapan aja. Nah, itu tipe yang scalping, Bu. Nah, seperti itu, Bu Leni, bedanya. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat bagus sekali ya Pak Henry. Nah, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens ya, Pak Henry. Saya bantu bacakan ya. Ini selamat siang Pak Henry dari Bro Kenjiro ya. Bagaimana dengan sektor batu bara Pak Henry? Apakah masih punya potensi cuan? Baik, terima kasih Pak Kenjiro ya, Pak Kenjiro tadi yang bertanya. Batu bara sebenarnya Pak, kalau kita lihat dengan harga hari ini $150 per metric ton, sebenarnya ini masih harga yang all time high dibandingkan 5 tahun terakhir. Walaupun sempat beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu ya, kita pelajarin harga batu bara sempat nyentuh $240 per metric ton. Bukan 240, bahkan $265 per metric ton. Itu memang tinggi sekali, karena memang ada demand yang sangat besar dan terjadi krisis energi di berbagai negara. Kita lihat Inggris, India, China, itu terjadi krisis dan kelangkaan energi, makanya mereka rela beli dengan harga berapapun, daripada pembangkit listrik tenaga uapnya kekurangan bahan bakar dan memukul ekonomi. Makanya mereka akan bayar dengan harga berapapun, harga batu bara naik. Tapi setelah China kemarin kan bikin di capping ya harganya ya, jadi harga $150 misalnya, nggak ada urusan, pokoknya harga batu bara kalau mau dijual misalnya harus $150 fixed rate misalnya. Nah, kalau kayak gitu ya akhirnya batu bara jatuh ke 150. Walaupun jatuh ke 150, ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kalau Bapak Ibu ingat tahun lalu harga batu bara itu cuma $50 per metric ton. Sekarang masih $150. Makanya dalam jangka menengah kita bisa trading di saham-saham ini, Bu, apalagi akhir tahun. Menjelang akhir tahun secara cyclical data kita menunjukkan saham batu bara itu akan naik, batu bara ya, Bu ya. Harga komoditasnya akan naik di akhir tahun. Karena satu, produksi agak terhambat karena masuk musim hujan. Kedua, musim winter, Bu. Di berbagai negara seperti China, di Eropa, Amerika, mereka butuh pemanas atau ini, Bu ya, sumber energi yang lebih besar. Nah, impornya adalah salah satunya lewat Indonesia. Makanya kita perhatiin, Pak Kenjiro, kemarin data neraca perdagangan kita, itu surplus terbesar dalam sejarah Indonesia, $5,7 miliar di bulan Oktober. Itu karena didukung ada ekspor komoditas dengan komoditas yang harganya sudah tinggi. Kalau berkaca dari situ, tentu kita optimis kinerja perusahaan sektor batu bara itu akan bagus di tahun ini. Nah, cuma memang untuk orang mau invest di perusahaan batu bara, Bapak Ibu, udah mulai banyak yang mulai berpikir, terutama dari investor luar negeri, Bu. Karena memang investor luar negeri ini kan, satu, dia ada namanya aturan ESG, Environment, Social, and Governance. Di bagian environment ada isu lingkungan hidup yang harus kita jaga ya. Jadi memang kalau mereka mau invest di energi yang masih pakai energi fosil, tentu nanti ada beberapa hal yang mungkin disinsentif buat perusahaan yang mungkin pajaknya lebih besar, mereka dapat status ESG-nya jadi berkurang, misalnya ya, poin-poin ESG-nya, jadi akan kurang menguntungkan buat dia. Makanya dia akan cari, walaupun perusahaan ini dianggap labanya mungkin nggak semanis batu bara, tetapi jika ini punya prospek, misalnya dia punya nikel, dia punya koper, makanya kita lihat saham Harum, MDKA yang punya tembaga dan punya nikel, itu naik kencang kan sekarang, karena mereka adalah the future komoditas, energi terbarukan. Nah, yang sekarang dicari adalah energi terbarukan, Bapak Ibu. Untuk flow, money flow itu larinya ke sana. Karena kita belajar kemarin di konferensi tingkat tinggi, COP26 antar negara, mereka itu udah sepakat untuk membatasi pemanasan global, jangan sampai dunia mengalami kenaikan 1,5 derajat lagi lebih tinggi. Nah, karena itu mereka akan berusaha untuk mengurangi energi fosil secepat-cepatnya dikurangin. Nah, itulah kenapa investasi di sektor batubara tentu untuk jangka panjang agak challenging. Walaupun di Indonesia, kita tahu di Indonesia itu masih butuh energi batubara, karena energi batubara itu adalah sumber paling murah, energi paling murah yang pernah ada, dan kita punya kapasitas yang sangat besar di Indonesia. Nah, begitu.
tahun 2022 akan ada pajak karbon Bapak Ibu ya, pajak karbon mungkin di bulan April wacananya, nggak tahu jadi apa enggak, tapi wacananya di bulan April Bapak Ibu bisa baca. Jadi setiap perusahaan yang masih menghasilkan karbon dioksida itu akan kena pajak lebih besar, dan itu akan membuat disinsentif untuk energi fosil, terutama batu bara. Makanya Bapak Ibu kita di sini ngelihat kalau Bapak Ibu tujuannya long term, saya rasa Bapak Ibu bisa melirik komoditas-komoditas new energy yang berhubungan dengan nikel, dengan tembaga, dengan misalnya ada perusahaan yang mulai kayak PTBA mulai gasifikasi batu baranya menjadi demerder eder, itu bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, seperti itu boleh. Ya. Berarti kalau misalnya untuk jangka pendek, karena di luar negeri, di Eropa, di Amerika masih musim dingin, ya, batu bara masih oke ya. Benar. Tapi kalau untuk future, jangka panjang, ya mungkin perlu dipikirkan lagi ya, karena mungkin fund-fund di luar negeri itu mereka punya isu lingkungan ya, Pak Henry ya. Betul, Ibu. Oke, thank you, penjelasan yang sangat bagus sekali, Pak Henry. Ini kita lanjut dengan pertanyaan dari audiens ya, Pak Henry ya. Pak Henry, kalau sekarang masih punya cash, apakah udah telat untuk beli saat ini? Saham apa yang masih boleh dibeli, yang belum naik, yang belum terkena window dressing? November ini surprisingly Bu, walaupun November itu adalah bulan yang sebenarnya kurang bagus buat market, tapi tahun ini IHSG naik ternyata di November dan bahkan pecah rekor all time high ya. Jadi memang kalau sekarang kita nyari saham bukan telat Bu. Saya berkaca dari Ibu, mungkin kalau Ibu bilang aduh mahal ya jangan sampai saya beli ketika saya udah di pucuk IHSG udah all time high. Kalau mau masuk boleh Ibu, kalau misal takut dengan resikonya nyicil-nyicil. Tapi yang saya mau bikin Bapak Ibu untuk melihat view jangka panjang itu adalah coba Bapak Ibu perhatiin beberapa indeks di negara-negara lain, di Asia maupun di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat, mereka bukan lagi all time high, jauh di atas all time high. Mereka itu bisa dalam itu indeks negara mereka itu bisa sampai tumbuh double digit. Sedangkan Indonesia baru nyentuh all time high saja. Jadi nyentuh rekor tertinggi, tapi belum naik terlalu tinggi dibandingkan rekor tertinggi sebelumnya. Nah, tapi negara-negara lain sudah ada yang 13% di atas daripada all time high tahun lalu, ya. Terus juga udah ada yang sampai 9%. Jadi kalau kita berkaca dari negara lain, tentu Indonesia itu masih belum telat kalau kita berkaca dari situ. Data ekonomi kita bagus semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek Purchasing Manager Index, belum pernah nih kayaknya setinggi ini ya, 57 poin. Terus juga kita lihat tadi neraca perdagangan kita surplus 5,7 miliar dolar, rekor tertinggi dalam sejarah. Terus kita lihat GDP kita, walaupun kemarin di Juli Agustus PPKM level 4, tapi kita bisa GDP kita tumbuh 3,5%. Nah, itu kan semua prestasi-prestasi yang Indonesia yang buat. Dan terus juga kita lihat sekarang PPKM level 1 sudah terjadi di berbagai daerah, bahkan di kota besar seperti Jakarta udah PPKM level 1. Jadi ini akan membuat banyak perusahaan yang tahun ini mungkin menunda ekspansi karena takut resiko, mungkin PPKM-nya naik lagi atau takut ya resiko-resiko dari pembatasan sosial. Tahun depan saya rasa emiten akan lebih berani ekspansi dengan kasus COVID yang sudah melandai. Terus vaksinasi rate kita juga bagus kan, sudah 46% yang sudah vaksinasi pertama, dan 26-27% penduduk sudah 2 kali vaksin. Jadi memang populasi yang sudah divaksin sudah besar sekali Bapak Ibu, dan ini akan membuat optimisme daripada sektor ekonomi kita di tahun depan diperkirakan akan meningkat pesat nih, di tahun 2022. Kalau kita pelajarin dari beberapa analis, dari beberapa investment banking dan juga dari pemerintah, target tahun depan itu di range 4-5% growth pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Dan itu kita lihat dari Sukor juga hal yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan juga sampai lepas momentum ini masuk ke saham-saham yang Bapak Ibu lihat kinerjanya itu labanya sudah kencang ya, sudah kembali positif di tahun ini. Begitu Pak Buleni. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya, Pak Henry, kalau ini ya kita lihat ya memang ya, kalau saham-saham di US itu ya misalnya seperti Google, Amazon gitu ya. Nah, kita lihat itu bisa ribuan dolar. Itu saya kurang paham juga apakah itu satu lotnya ribuan dolar atau bagaimana. Jauh sekali ya kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang di Indonesia ya. Indonesia paling BCA kemarin sempat ya 3,5 juta, 4 juta lah satu lot ya.
Tapi cuman kalau di Amerika itu kita lihat, saya nggak tahu ya sistem Amerikanya satu lot itu berapa lembar, itu saya belum mendalami ya. Tapi cuman saya lihat Google, Amazon itu bisa sampai 3.000 something. Wah, itu berarti puluhan juta ya Pak Henry ya. Kalau di Amerika ya. Baik Ibu Leni. Mungkin boleh lanjut, sorry Bu, saya jadi ngomong Ibu. Nggak apa-apa. Ada lagi mungkin Bu? Ya, maksudnya kalau mungkin kita diberi edukasi sedikit Pak Henry tentang mungkin perbedaan lot yang ada di Amerika dan di Indonesia, dan kenapa di Amerika punya saham bisa satu lot itu puluhan juta ya. Mungkin sedikit informasi gitu Pak Henry. Ibu betul, kalau di Indonesia memang dalam hitungan lot ya, kita beli saham di Indonesia kan nggak bisa selembar ya Bapak Ibu ya, kita belinya tuh kalau di pasar reguler minimal satu lot. Jadi satu lot itu 100 lembar. Tentu kalau kita lihat dari situ, wah sama Amerika gila nih, mahal sekali ya. Amazon udah $3.000. Kalau disuruh beli satu lot, kita pikirin lotnya sama nih sama Indonesia, 100 dikali 3.000. Waduh, $300.000. Waduh, orang Amerika kaya-kaya banget yang bisa beli Amazon. Nggak begitu, Bu. Di Amerika itu bahkan teman saya ada yang beli itu nggak nyampe selembar, Bu. Bisa dipecah lagi. Jadi bisa benar-benar beli retail. Ada beberapa teman saya, bahkan dengan modal ya, kalau dirupiahkan itu cuma 100.000, 50.000 bisa beli sahamnya MU, Bu. Nah, itu Manchester United. Jadi dia bisa beli saham di luar negeri, di Amerika seperti itu. Jadi memang beda, Bu, sistemnya sama di Indonesia. Di Indonesia kita ada hitungan lotnya. Di Amerika kayak satu lembar itu diperbolehkan deh. Karena teman saya bahkan nggak nyampe satu lembar, dia bilang bisa dia beli. Dan dia tunjukin buktinya ke saya kalau itu dia udah punya sahamnya Manchester United. Lewat beberapa aplikasi yang udah di-provide di Indonesia udah ada untuk itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, kita lanjut pertanyaannya dari audiens ya, Pak Henry ya. Ya, ini dari Pak Beni Siswojo. CPIN gimana Pak? Kalau sektor konsumsi malah down di saat yang line up. CPIN, thank you. Sekarang ini kan Pak yang naik panggung tentu adalah perusahaan yang tahun lalu orang kurang tertarik, tapi yang ternyata kinerja laporan keuangannya luar biasa bagusnya Pak. Nah itu yang membuat sektor ini Pak yang sekarang lagi naik panggung. Tentu kan untuk naik panggung ini orang akan profit taking di tempat yang lain dulu ya Pak. Ya mungkin dia udah untung selama ini saham-saham consumer good yang sebagai sektor yang defensif. Nah tiba-tiba Bapak Ibu ngelihat ada satu saham yang masih murah, tapi tiba-tiba kinerjanya di kuartal 3 sudah membaik. Tentu kan orang akan profit taking di saham-saham tertentu dan masuk ke saham ini gitu. Makanya kita lihat kenapa tech dan digital walaupun prospeknya bagus, tapi ya banyak yang jatuh juga ketika blue chip semua naik. Karena memang akan ada rotation sektor. Untuk flow dana ini kan terbatas Bapak Ibu. Tentu uang ini akan masuk ke yang lagi dianggap potensialnya lebih menarik. Untuk yang trading ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti perusahaan kayak Charon Popper segala nggak menarik, justru ketika orang lagi banyak jualan, karena orang banyak pindah saham lain, dan ini turun ke harga yang menarik, Bapak Ibu bisa masuk. Karena Cepin ini adalah salah satu perusahaan yang masuk ke dalam, kalau saya analisa itu adalah the great companies. Bahkan di tengah pandemi labanya tetap bagus, ya. Terus tahun ini, hampir semua perusahaan poultry, main jump force, semua kinerjanya bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi tahun ini tuh sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi sektor poultry saya rasa Bapak Ibu bisa tetap perhatikan, terutama calon popan ya. Kalau kita perhatiin tadi yang ditanya PMA dari Thailand ya. Kita lihat dia kan enggak labanya juga enggak semua jadi dividen ya. Ada laba ditahan, dan laba ditahan itu walaupun cukup besar untuk reinvestment, tapi kita lihat return on equity-nya bisa stabil. Berarti kan secara reinvestment itu juga labanya bagus Bapak Ibu. Dia bisa menjaga reinvestment itu menghasilkan. Nah, kalau kita lihat dari data-data itu, makanya itu yang membuat saya rasa calon popan untuk Bapak Ibu bisa invest itu tetap menarik ya untuk long term view-nya. Nah, kayak gitu. Kalau mungkin itu aja Bu, ditanya calon popan aja Bu ya. Iya, benar. Baik. Terima kasih. Ya, thank you Pak Henry. Kita lanjut ya. Ini dari Bapak Kenjiro. Biasanya bulan November cenderung turun, tapi udah hampir akhir November tidak turun juga. Malah udah beberapa mau menembus all time high. Mungkin ini tadi udah sekilas dijelasin sama Pak Henry ya. Apakah window dressing sudah terjadi dan Desember mungkin nggak turun jadinya? Oke. Kalau tadi ya sekali lagi view kita Pak ya, kita percaya Indonesia itu masih laggard Pak. Walaupun kita sudah nyentuh all time high, tapi kita belum naik terlalu tinggi.
Kita masih kalah dengan kinerja indeks-indeks negara lain. Kenapa bisa indeks negara lain kemarin lebih pulih? Karena mereka vaksinasinya lebih sukses, Bapak Ibu. Namanya negara maju. Negara maju uangnya lebih banyak, teknologi vaksin mereka untuk di-provide itu akan lebih besar ya, kemampuan mereka untuk menyediain jumlah vaksin yang memadai dengan sumber daya yang besar, otomatis mereka vaksinasi jauh lebih sukses dari kita di awal-awal tahun. Makanya itulah flow asing itu nggak gitu banyak masuk di Indonesia. Terbukti dari data foreign kepemilikannya di Bursa Indonesia itu tinggal 40% sampai 45% di pertengahan tahun. Tapi sekarang kan asing masuk terus, Pak, kalau kita perhatiin. Kenapa? Karena memang sekarang terbalik. Amerika udah mulai ada kabar-kabar akan ada tapering udah mulai dilakukan di Bank Sentral Amerika, pengurangan stimulus. Terus juga ada inflasi di Amerika sangat tinggi sekali ya, 6,2% Consumer Price Index di bulan Oktober. Itu akan mendorong spekulasi tahun depan kemungkinan besar bahwa The Fed akan naikin suku bunga, dan kenaikan suku bunga secara data itu membuat saham turun, Bu, secara data. Jadi memang kalau lihat dari data-data ini di Amerika tentu rotasinya sedang turun, flow-nya, tapi mereka sedang nyari mana negara berkembang yang mulai kasus COVID-nya turun jauh, dan itu adalah Indonesia. Di bulan November, timing kita, ternyata kasus COVID melandai jauh sekali, di bawah sekarang hanya tinggal 400-500 orang yang positif per hari. Terus juga kita lihat PPKM level 1 sudah banyak terjadi di berbagai daerah, itu akan bikin, Pak, optimisme itu sekarang akan masuk ke negara Indonesia, dan itulah yang bikin kita optimis sampai Desember akan tetap menarik, Pak, indeks kita. Apalagi dengan data-data ekonomi tadi saya sebut, semuanya kinerjanya, rapotnya biru semua nih, Pak. Gitu. Boleh ya, Pak Henry ya? Betul. Oke, ya. Terima kasih, Pak Henry. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rebecca Lucy. Kok saham retail apa yang bisa dibeli di November sekarang yang akan ikut naik saat window dressing Desember nanti? Baik, saya sih lagi merhatiin sekarang ya, kalau disuruh saham, ini saya bukan rekomendasi Bapak Ibu harus ikutin ya, cuma nanti analisa lebih dalam, ini opini saya pribadi. Saya lagi tertarik banget sama agro, karena dia mau red issue ya, bentar lagi red issue, kalau nggak salah kemarin red issue-nya harga 1.100 ya kalau nggak salah ya, dengan harga teoritis nanti mungkin sekitar 2.000 sampai 1.900, makanya kalau harga agro turun sampai ke bawah harga teoritisnya, dan sekarang sudah mendekati, ya di bawah 2.000-an gitu misalnya ya, saya pengen sih, Bu, tambah di saham agro, karena memang kita lihat BBRI setelah red issue langsung terbang. Beberapa saham-saham bank digital kemarin setelah red issue selesai terbang tinggi. Nah, apalagi agro yang kita tahu fundamentalnya punya negara, terus juga punya aset yang bagus, kinerja yang bagus ya. Jadi setelah red issue, rencananya katanya akan menjadi bank digital dari BUMN ya. Betul. Nah, itu kan jagoan bank digital dari BUMN. Kita lihatlah BBHI dan Arko. Coba lihat perbandingan market cap dengan ininya, dengan market cap dibandingkan dengan jumlah asetnya. Wih, jauh lebih tinggi dibanding agro. Agro itu kalau dibandingin market cap berapa kali lipat daripada jumlah asetnya, masih kecil, masih murah kalau dibandingkan BBHI dan Arko. Nah, setelah red issue tentu ini ada peluang untuk naik. Jadi kalau saya lihat tadi secara teori ini ya, secara data setelah red issue beberapa bank mini itu naiknya tinggi, Bu. Nah, itu makanya saya lagi perhatiin agro. Kalau BBKP saya juga lagi perhatiin karena mau red issue juga ya. Cuma saya nunggu mungkin di bawah 300-an kalau saya ya, karena memang setelah red issue ini pun saya lihat juga potensi juga untuk BBKP ini. Nah, itu BBKP kalau tidak salah itu Bank Bukopin ya? Betul, itu kan sekarang pengendalinya ada Kukmin ya. Kita tahu Kukmin itu track record-nya, kinerjanya kan bagus sekali ya di secara internasional untuk beberapa negara. Kinerjanya kita bisa lihat itu bagus. Nah, dia nggak mungkin beli BBKP hanya untuk ya cuma buat beli doang, pasti ada inilah perencanaan untuk membesarkan BBKP ini, dia beli untuk bisa program jangka panjangnya tentu sudah dipersiapkan. Jadi saya rasa BBKP setelah red issue, agro setelah red issue itu menarik, apalagi kalau harganya nyentuh di bawah harga teoritis, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang mungkin saya masih hold, masih agak-agak nahan, kalau mau masuk juga nyicil ya, kalau lihat ada volume pembelian besar. Karena kan tetap aja kalau sekarang harganya di atas harga teoritis, takutnya setelah red issue ada tekanan jual, karena orang profit taking yang udah beli red issue-nya di harga bawah, BBKP kan red issue-nya 200. Setelah orang tebus 200, misalnya dia langsung pengen jual,
di harga pasar sekarang 300, ya tekanan jual besar bisa turun dulu. Makanya untuk mengurangi resiko itu saya nunggu lah kalau bisa harganya di bawah 300. Nah, tapi itu opini saya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini bukan rekomendasi buat Bapak Ibu. Saya cuma membahas pakai opini dan data-data yang saya punya selama ini seperti apa. Jadi saya bagikan buat Bapak Ibu begitu. Oke, nah kalau tentang range market yang sebelum dan setelah diakuisisi oleh grup Djarum ya kalau tidak salah ya, Pak Henry ya, nah itu prospeknya gimana? Thank you. Ya, grup Djarum kan juga punya kinerja luar biasa, yaitu masih BCA juga ya, grupnya BCA ya kita tahu lah, grup Djarum itu hebat sekali ya grupnya. Jadi memang kalau kita lihat dari situ teman-teman, tentu Transmarket ya punya planning lah untuk sebagai integrasi daripada grup Djarum sekarang dengan pengambilan sahamnya. Tentu ini akan menarik ke depannya ya. Cuma yang saya lagi perhatiin justru sekarang momen yang baru mau datang adalah perhatiin 2-3 bulan lagi Gotoh mau IPO. Dan ada beberapa saham yang terafiliasi dengan Gotoh ya. Toba kemarin cuma bilang akan kerjasama untuk bikin apa gitu ya listrik dengan Gotoh, sahamnya langsung naik tinggi sekali. Kita lihat. Nah ini kan Gotoh ini luar biasa. Setiap kali dia berhubungan dengan saham apapun bisa naik tinggi gitu ya. Nah itu salah satu hal yang menarik dan ada beberapa saham. Contoh Telkom. Telkom punya kepemilikan di Gotoh 4-5% lah kurang lebih ya. Astra juga sama punya kepemilikan di Gotoh 4-5%. Dan tentu kalau Gotoh ini IPO dan market menyambut dengan sangat baik dan kita lihat flow daripada funding sekarang ke arah unicorn terutama yang berhubungan dengan e-commerce, transaksi e-commerce itu eksponensial banget Bu growth-nya. Luar biasa pertumbuhannya, cepatnya minta ampun. Makanya kalau kita lihat itu bisa sampai 20 bahkan sampai ada beberapa kayak digital banking, electronic money itu pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir CAGR bisa 120%. Itu untuk digital money. E-commerce juga tinggi sekali pertumbuhannya. Tentu ini funding akan lari ke sana. Money flow tuh akan sangat senang lah ke sektor yang lagi grow-nya kencang. Karena ini sektor yang baru-baru berkembang. Nah, akhirnya itulah kenapa kalau Gotoh IPO dan harganya naik tinggi, ya kita bisa lihat mungkin kalau Gotohnya nggak kebagian di IPO, teman-teman bisa lihat mungkin ada beberapa saham yang terafiliasi. Misalnya MPPA, ada Bluebird harganya mungkin belum nyampe 2.000, padahal sebelum pandemi 2.000. Nah, teman-teman bisa perhatiin. Mungkin nggak setelah pandemi ini, apalagi PPKM level 1, orang mobilitas akan meningkat, mungkin nggak nyentuh ke harga sebelum pandemi. Ya bisa aja sih kemungkinan itu. Jadi itu pun dia kan ada kepemilikan Gotoh di dalam saham Bluebird. Jadi ada Bluebird, ya ada Telkom, ada Akta Internasional, ada MPPA, ya. Nah, itu adalah beberapa saham yang saya lihat terafiliasi dengan Gotoh dan ada hubungannya lah jadinya. Jadi teman-teman lihat kalau Gotoh nanti mau IPO, perhatiin aja saham-saham ini apakah sudah dalam trend line-nya sudah bagus dalam teknikal. Tentu kita udah tahu story-nya ya, tahu timing-nya, kita lihat teknikalnya. Nah, kalau teman-teman pengen ikutin strateginya bisa ikutin grup Cuan Troopers dengan buka akun di Sukor Sekuritas, nanti akan masuk ke dalam Telegram Sukor. Kita lihat ketika dia sudah masuk dalam fase yang bagus secara technical analysis, kita bisa masuk karena memang story-nya lagi dapat Bapak Ibu menjelang IPO-nya Gotoh. Begitu. Tapi Bapak Ibu ini disclaimer sekali lagi, bukannya pasti kata-kata saya, cuma itu opini dari yang kita lihat dari sentimen yang sekarang sedang terjadi. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, tentu saja teman-teman semua, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, harus juga menganalisa sendiri dari informasi-informasi yang didapatkan. Ya, Oke. Pak Henry, nah itu Gotoh itu rencana IPO kalau tidak salah itu awal tahun depan ya? Betul, dan kabar-kabarnya begitu Bu. Cuma apakah pastinya kapan sih juga belum tahu. Cuma dengar-dengarnya sih di awal tahun ya, itu rencana yang saya dengar dari berbagai kalangan. Beberapa ada yang bahas. Oke. Ya Pak Henry, kalau kita bisa mengambil sampel ya, kalau tidak salah Bukalapak ya pada awal IPO kan ada mengadakan e-IPO ya, maksudnya yang bisa invest duluan sebelum melantai di bursa efek, kan dibuka slot-slotnya tuh ya, masyarakat juga bisa ikut. Nah, berdasarkan experience dari beberapa teman-teman juga, nah mereka invest sebelum melantai di bursa efek ya, pra IPO ya. Mereka invest, nah setelah IPO harga sahamnya turun. Beberapa saat kemudian turun lumayan loh. Nah,
apakah Gotoh itu bisa mengalami kemungkinan ya, kita ngomong probability-nya bisa mengalami nasib yang sama dengan Bukalapak? Sebenarnya semua sektor itu mungkin, Bu. Nggak ada sih saham yang nggak mungkin turun, itu nggak ada. Yang Bapak Ibu mau cari dimanapun nggak ada. Nah, cuma memang kan ada beberapa, Bu, strategi. Makanya beberapa dari teman-teman mungkin ada yang ngelihat misalnya view-nya Gotoh memang adalah sektor, misalnya kita lihat penggunanya luar biasa besar, bahkan transaksinya itu 2% dari GDP Indonesia ya, dengan 11 juta mitra, 2 juta driver, kita ngelihat jadi salah satu the leader-nya lah. Jadi kalau dengan e-commerce sekarang kita berkaca dari luar negeri, misalnya kayak Amazon, YouTube misalnya dan lain-lain, itu kan ada the leader dari sektor masing-masing dan mereka tuh menjadi super ini, Bu ya, penggunanya jadi banyak sekali. Jadi kalau digital tuh keuntungannya kalau dia udah dominan, market share-nya gede sekali yang mereka bisa garap. Nah, karena memang nggak terbatas resource-nya. Nah, karena itu orang-orang aksesnya kan bisa dari handphone masing-masing. Jadi aksesnya itu unlimited buat mereka. Jadi memang digital itu sangat besar potensinya. Nah, kalau kita percaya dengan view Gotoh ke depannya, penggunanya akan makin banyak. Terus juga kita ngelihat Gotoh, kita lihat juga kita selama ini pakai Gotoh juga puas. Misalnya apps-nya menarik buat kita, membantu hidup kita, dan kita ngerasa ini dalam jangka panjang prospek untuk growth dalam jangka panjang, terutama dia ekspansi ke beberapa negara ASEAN sekarang ya, juga masuk ke Singapura dan lain-lain, itu kan dia mulai masuk juga tuh ya. Jadi kita bisa lihat, wah growth-nya luar biasa nih untuk potensi ke depannya, dia bisa penetrasi pasarnya bisa makin besar. Nah itu teman-teman bisa invest jangka panjang. Nah kalau yang trading memang karena kasus beberapa saham terakhir kayak Mitratel ya, terus Bukalapak yang Bukalapak mungkin 2 hari arah lalu turun ya, terus juga Mitratel kemarin sempat di awal pembukaan transaksi naik lalu terjadi penurunan. Tentu beberapa teman-teman ada juga yang strateginya pokoknya hari pertama buka berapapun untungnya jual dulu misalnya untuk amanin untung, atau jual berkala, jual dulu 50%, itu kalau sampai besoknya masih naik baru 50% lagi, minimal 5% kita amanin modal dulu. Silakan Bapak Ibu. Jadi teknik itu nggak bisa dibilang mana teknik yang paling bagus ya, semuanya itu tergantung dari pas kita memang timingnya itu kan nggak ada yang bisa nge-timing. Cuma kita bisa lihat pertama kalau saham IPO, Bapak Ibu perhatiin bagaimana media memberitakannya. Kalau media semua udah beritanya bagus, perhatiin oversubscribe-nya. Ketika dia oversubscribe, harga sahamnya berkali-kali lipat, ditambah harganya kan pasti ada range nanti. Harga range IPO-nya misalnya tawaran, contoh ya, ini nggak beneran. Misalnya target harganya 500 sampai 600. Perhatiin harga nanti setelah eksekusinya IPO-nya di deal-nya berapa. Kalau harganya di harga tertinggi, di 600 pas-pasan di range atas daripada batas atasnya harga IPO-nya, berarti benar-benar market itu lagi happy banget dengan saham ini, prospeknya optimis banget. Nah, itu kemungkinan besar akan bisa naik kencang gitu di awal dibandingkan saham-saham yang harganya ternyata dari 500 sampai 600 ternyata IPO-nya di harga 520 atau di harga 530 dapat penjatahannya misalnya besar lagi ya, karena mungkin oversubscribe-nya nggak gede gitu. Nah, itu tentu lebih potensi untuk kita mesti cepat. Ya, misalnya kita untung berapa pagi-pagi, misalnya udah boleh profit taking. Nah, silakan. Jadi, itu adalah beberapa teknik yang mungkin bisa dipelajarin dari pengalaman saya pribadi. Begitu. Tapi apakah pasti begitu? Belum tentu juga. Tapi memang itu biasanya yang saya lihat, kalau ada indikator-indikator tadi, tentu itu akan membuat lebih besar lah kemungkinan untuk sesuai dengan yang kita mau, yang tadi saya ceritain, boleh nih gitu. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya, kalau misalnya ya, mungkin ini hanya bercanda aja. Teman-teman bilang, lah kalau kemarin taunya Bukalapak itu habis beli bisa turun. Ngapain capek-capek ngantri katanya. Mendingan setelah IPO melantal di Bursa Efek, kita beli aja lewat lewat aplikasi atau sekuritas gitu. Ini hanya intermezzo aja. Ya. Tapi kita semua tidak bisa memprediksi 100% pasar ya, Pak Henry ya. Ya, betul. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Henry dari Ibu Ana Baskoro. Selamat siang, Kohen. Ada view tentang SNGR dan BBNI kah? Terima kasih. Oke, kalau BBNI tentu baru berita terbaru penanaman modal negara itu dapat ya kalau nggak salah 3 triliun ya, dapat suntikan dana, tentu ya itu akan menambah kemampuan likuiditas dari BBNI nih kalau kita baca berita terbaru. Tentu BBNI juga kita lihat secara PE sebelum pandemi itu termasuk cukup yang
lebih murah dibandingkan bank-bank buku 4 lain. Ya, jadi memang BNI ini tetap memang punya prospek yang bagus, apalagi kalau kinerjanya balik ke level pre-COVID, waktu IPS-nya masih Rp800. Dengan harga sekarang 7.000 ya PI-nya kalau dia benar balik ke 800 tentu PI-nya lebih murah sekali BBNI kalau dia balik ke level pre-COVID. Jadi BBNI ini menarik buat teman-teman perhatikan. Kalau SMGR ya saya bertaunya semen itu kan proxy dari properti juga. Biasa properti kalau gerak nggak lama semen gerak Bu. Karena memang properti ya kalau developingnya naik ya tentu kebutuhan akan semen meningkat. Nah, terus juga Arna itu kan keramik. Nah, keramik juga sama kan, itu kan biasa proxy dari properti. Jadi, kalau properti tadi saya cerita semen Gresik lagi, Sumarekon, CTRA, terus juga BSDE itu mengalami marketing sales di atas 80% di kuartal 3, ya kita bisa mungkin salah satunya masuk ke dalam proxy-nya daripada properti, yaitu salah satunya SMGR atau INTP. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bisa Bapak Ibu perhatiin. Biasanya harga saham ini akan saling ngekor biasanya ya secara by data. Nggak lama tuh kalau properti gerak, semen gerak, nggak lama gitu. Ya, thank you Pak Henry ya atas penjelasannya yang sangat bagus sekali. Nah, kalau di sektor digital ya, nah untuk grow-nya kita kan ada istilah, kita mendengar ada istilah new economy dan old economy. Ya, old economy mungkin ya perusahaan-perusahaan yang konvensional yang udah melantai di bursa efek seperti itu kali ya Pak Henry ya. Nah, kalau ke new economy kan lebih banyak ke saham-saham teknologi ya. Ya, nah, betul. Nah, dengan adanya pertumbuhan dari sektor teknologi dan pertumbuhannya yang menjanjikan saham-sahamnya bisa grow sangat cepat ya. Nah, itu apakah menjadikan orang-orang itu sudah malas berinvestasi di old economy? Apakah ada pemikiran seperti itu, Pak Henry? Terima kasih. Baik, all ekonomi itu sebenarnya bukan berarti buruk ya Bapak Ibu ya. Memang cuma growth-nya biasanya kalau saham all ekonomi biasanya mature sudah. Jadi growth-nya pun nggak tinggi-tinggi amat ya. Bisa mungkin growth 10%, 11% laba tiap tahun sudah menarik dan sudah di atas inflasi juga kalau Bapak Ibu mau invest. Jadi memang kalau Bapak Ibu mungkin menghindari risk yang berlebihan, pengen nyenyak tidur ya, pengen sahamnya yang penting ya udah ketahuan lah pokoknya tiap tahun udah menghasilkan cash flow buat investornya. Ya silakan di all ekonomi karena new ekonomi kebanyakan masih dalam ekspansi. Karena dia masih dalam fase ekspansi, biasanya masih banyak investasi yang harus dilakukan untuk inovasi, untuk ngembangin teknologi, untuk mereka masih ada promosi, biaya marketing yang besar, sehingga beberapa perusahaan yang masuk ke dalam new economy biasanya laporan keuangannya tentu masih membukukan kerugian. Dan itu yang menjadi padahal itu dibutuhkan. Padahal kita kan lihat kalau perusahaan ekonomi juga dulu kan dia pasti invest dulu kan sebelum dia bisa besar. Tentu untuk bisa menjadi sekarang mereka harus invest dulu. Nah sama digital companies pun invest. Nah investnya dengan cara ya tadi dengan biaya marketing dan biaya promosi, biaya macam-macam ya, untuk bisa menggenjot transaksi itu. Nah teman-teman makanya kalau kita pakai data ya nilai transaksi e-commerce ya tahun 2017 itu hanya 42 triliun. Sekarang sudah 395 triliun perkiraan di tahun 2021. Bahkan di secara negara Asia Tenggara, ya perkembangan e-commerce itu paling cepat di Indonesia. Kita di Indonesia itu naiknya dari 5 miliar dolar omsetnya di tahun 2016. Sekarang sudah 20 miliar, naiknya udah 4 kali lipat lah, kurang lebih. Thailand itu naiknya sekitar, kalau kita lihat di sini hanya 1,5 kali lipat. Singapura itu naiknya 3 kali lipat ya, lebih tinggi. Malaysia itu cuma 2 kali lipat, Vietnam itu naiknya hanya 2 kali lipat lah secara perkembangan transaksi e-commerce, tapi Indonesia 4 kali lipat. Jadi bisa lihat daya beli Indonesia tuh memang luar biasa, konsumtif juga, dan juga e-commerce pertumbuhannya growth-nya cepat banget. Dan kita lihat sekarang yang paling gede ya secara ASEAN yang udah nggak usah diragukan, Indonesia itu 20 miliar dolar, nomor 2 Thailand 7 miliar dolar. Singapura cuma 7 miliar, Malaysia 4 miliar, bahkan Thailand, Singapura, Malaysia bergabung pun belum bisa segede Indonesia secara market share transaksi e-commerce-nya. Dan pertumbuhannya luar biasa tinggi. Makanya e-commerce adalah new economy salah satu yang terutama Goto ya ini yang masuk
Tokopedia juga salah satu the biggest player di dalam e-commerce. Ya kita mungkin itu dari situ data-data ini bisa mendukung bahwa Goto ini punya prospek yang bagus ke depannya. Dan juga kita bisa lihat, kalau kita lihat di new economy dari data kedua di uang elektronik ya, kayak GoPay, ShopeePay, OVO dan teman-teman pakai, itu di tahun 2017 itu transaksinya omsetnya hanya 12 triliun. Sekarang 2021 estimasinya bakal ke 284 triliun. Bayangin dari 12T menjadi 284T hanya dalam waktu 5 tahun saja. Bukan 5 tahun, 4 tahun doang bahkan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat grow-nya luar biasa kencang. Tentu kita signifikan ya. Ya, signifikannya luar biasa. Ekonomi kita aja growth 5% aja udah bagus. Ini growth-nya bahkan sampai di atas 100% untuk ekonomi keuangan digital. Saya ambil data dari ARK Investment, itu dia ngebaca tren di Cina, mobile payment di Cina, Bapak Ibu. Tahun 2013, itu belum ada apa-apanya sama GDP China. Tahun 2021 sudah 2,5 kali lipat lebih gede daripada GDP China, transaksi mobile payment. Makanya kita nggak heran di sini bank kecil, banyak yang sekarang diambil sama grup konglomerasi yang sudah besar-besar ya. Kalau kita lihat bank bisnis internasional itu ada Kredivo sekarang ya yang melakukan pembelian sahamnya 40% kepemilikannya ya. Dari Bank Neocommerce itu juga dibeli sama PT Akulaku Silver sahamnya sekitar 24%, yaitu saya mengutip dari risetnya Kontan. Terus juga Alobank ya BBHI itu juga diambil pengendalinya adalah grup Citigroup ya. Itu jadi kita bisa lihat lah bahwa kayak Cbank, terus juga Bank Fama diambil sama MTech Group, Bank Ina, itu juga ada grup Salim sekarang di dalam kepemilikan Bank Ina. Tentu ini semua membuat kita makin melihat bahwa prospek bahwa bank digital ini punya prospek yang bagus Bapak Ibu, karena terbukti bahwa konglomerasi pun mulai tertarik invest di kepemilikan bank digital di Indonesia. Didukung tadi data-data tadi semuanya bahwa pertumbuhan bank digital, transaksi e-commerce, pembayaran elektronik itu meningkatnya pesat. Kalau kita lihat digital banking transaksinya ya tahun 2017 itu hanya 16.998 triliun. Sekarang 2021 diestimasikan akan ke 39.000. Dari 16.000 triliun menjadi 39.000 triliun. Ya silakan Bapak Ibu lihat pertumbuhannya sangat signifikan dalam 4 tahun terakhir. Jadi ya itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan di new economy. Tantangannya adalah sekali lagi sektor tech dan digital biasanya yang akan benar-benar besar itu nggak banyak Bapak Ibu. Mungkin setiap sektor itu 3-4 terbesar oke lah. Itu akan mendominasi market. Jadi kita mesti cari the winners-nya ini siapa. Kalau kita berkaca dari Amerika, 50% pendapatan marketing daripada ini ya, advertising revenue di Amerika dipegang sama 3 doang. Apple, Facebook, Amazon. Tiga-tiganya sektornya beda. Amazon kita tahu e-commerce. Beberapa service ini ya digital. Terus juga kalau kita lihat Facebook, kita lihat itu lebih ke media sosial, tapi sekarang udah masuk ke dunia metaverse ya semenjak namanya berubah jadi Meta. Terus juga kalau kita lihat tadi udah Amazon, Facebook sama Google ya. Nah itu kita bisa lihat ini perusahaan teknologi semua. Nah tapi teknologinya beda-beda. Apple bukan Google, Apple. Nah Apple itu hardware dan software. Makanya kita bisa lihat di sini 3 sektor yang berbeda nih. Padahal jadi kalau maksud saya tuh adalah setiap sektor itu akan ada the winners-nya dan tugas kita adalah menemukan siapa the winners itu. Begitu Bapak Ibu. Karena yang nanti kecil-kecil kan untuk bisa bersaing lawan yang gede tentu akan lebih sulit ya untuk bisa gimana ngambil market cap dari orang yang udah biasa pakai satu aplikasi, misal Super App ini saya udah sering pakai Super App A. Nah, gimana cara Super App B bisa bikin kita lebih nyaman pakai Super App B? Tentu kalau udah habitnya kita belanja di A, agak sulit untuk berubah. Nah, itu yang kita harus lihat siapa nanti yang akan mendominasi market. Kayak begitu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Henry atas penjelasannya. Nah, Pak Henry, di dalam trading kan kalau di di teman-teman kan kadang-kadang ada info mengenai kalau mau cuannya lebih signifikan, main aja di saham-saham small caps gitu lah. Nah itu kan sangat beresiko sekali juga ya. Mungkin Pak Henry bisa menginformasikan apa itu saham small caps. Terima kasih. Baik, teman-teman. Jadi memang saham small cap itu kan saham yang jadi dia nilai sahamnya mungkin perusahaannya nggak sebesar nama-nama yang kalian kenal mungkin seperti BBC, ABRI, ya mungkin nama-nama perusahaannya pun teman-teman mungkin belum pernah dengar.
Kalau teman-teman mau manfaatin momentum ketika mereka lagi naik, ya menurut saya biasanya dalam kondisi normal ketika saham kayak gitu lagi naik, cari tahu dulu ada apa sih penyebab dia naik. Kalau teman-teman nggak yakin dengan berita yang benar-benar lagi, misalnya kalau Atto dulu nggak ada yang kenal, tiba-tiba dibeli sama PT Karya Anak Bangsa, ya Goto, grupnya Goto masuk ke dalam Atto, tentu itu sentimen sangat kuat. Boldnya itu, statementnya itu untuk fundamentalnya sangat kuat untuk dia bisa grow dalam jangka panjang karena ada Goto di baliknya. Tapi kalau kita nggak tahu sentimen apa, kenapa saham ini namanya mungkin teman-teman nggak tahu, bisnisnya pun teman-teman nggak tahu, produknya nggak tahu, dia naik kencang, teman-teman mau ambil kesempatan di situ, teman-teman jangan main asal ngambil. Sebaiknya pertama cari yang memang sahamnya transaksinya lebih rame. Value transaksi ini cari yang agak gede. Jangan yang value transaksinya agak kecil. Walaupun naik kencang. Karena biasanya kalau kayak gitu gerakannya memang jauh lebih volatil. Dan kita apakah siap dengan volatilitas yang sangat tinggi itu? Pagi bisa dibuka naik 12%, tiba-tiba penutupan bisa minus 7%. Bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi memang kalau yang transaksinya sedikit, resikonya jauh lebih besar. Makanya saya lebih senang cari yang value transaction-nya sudah besar gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Terutama apalagi kalau teman-teman punya uang besar mau masuk. Nah, teman-teman mesti lihat di situ. Kedua, juga harus disiplin cut loss. Itu sangat penting. Tahu kapan masuk dan kapan cut loss, kapan profit taking. Tentu Bapak Ibu harus tahu tuh. Bukan punya trading plan-nya. Kalau by technical bisa dipakai. Ketiga, beli saat pullback. Jangan waktu lagi rally. Rally itu waktu lagi naik kenceng. Jangan, kalau bisa tunggu dia ada penurunan dulu ya. Nah, itu baru kita nanti masuk. Nah, nanti dia biasanya setelah ada penurunan dulu, market itu kan nggak langsung kayak tiang listrik naik itu terusan, pasti dia akan ada pullback dulu, baru bisa rally ke new record harga lebih tinggi. Nah, kita masuk pas dia udah pullback. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang dilakukan. Lalu kalau udah naik ke atas, profit taking berkala. Misalnya udah naik misalnya kena resisten pertama, atau teman-teman punya target misalnya naik 5% dulu, saya pokoknya jual dulu misalnya 50%, sisanya nanti kalau naik lebih tinggi, karena teman-teman nggak tahu story-nya. Kalau tahu story-nya sih boleh pegang jangka agak lebih long term boleh, tapi kalau nggak tahu ya sebaiknya teman-teman ya manfaatin kondisinya yang sekarang lagi terjadi aja ketika lagi rame, ya teman-teman kayak tadi lakukan ya, beli saat pullback. Terus juga jangan terlalu beli banyak saham, karena terlalu banyak saham kalau sahamnya small cap semua bakal pusing. Kita untuk jual kan pencet lihat harga bid dulu, kita mau jual satu saham, tiba-tiba misalnya semua saham lagi turun, mau jual yang mana dulu? Tentu kita akan stres. Daripada kita ngerasa untung kecil hanya di beberapa saham, dan duit kita nggak maksimal di situ, saya lebih pilih masuk ke 1 atau 2 saham aja, tapi kita bisa maintain dan konsen ngelihatnya. Ini saham mau lari kemana? Ya penting disiplin cut loss itu penting. Kalau udah masuk ke saham-saham small caps, karena resikonya cukup besar di saham-saham small caps gitu. Boleh nih. Thank you Pak Henry. Ya, kalau di saham-saham kalau saham-saham yang biasa ini di trading juga ya, istilahnya ada saham 50 atau istilah mungkin bahasa kerennya saham gocap. Nah, itu mungkin bisa dijelasin sedikit apa itu saham 50 gitu. Terima kasih. Baik, memang di Bursa Efek Bapak Ibu, memang kita ada sistem itu bahwa harga saham itu nggak boleh turun di bawah 50. Kalau jadi harga saham itu maksimal, paling murah di pasar reguler ya Bapak Ibu ya, pasar reguler itu maksimal harga 50. Di bawah itu ya mesti jual di pasar nego. Kalau mau di bawah 50, bukan yang nggak bisa dijual, tapi jualnya di pasar yang berbeda. Nah, di pasar reguler 50, jadi kalau sampai semua orang pengen jual di 50, terbukti bahwa perusahaan itu nggak ada yang pengen beli. Makanya semua pengen jual bahkan di harga paling murah ibaratnya. Nggak ada yang mau beli. Makanya itu kalau dilihat di situ ya, ini resiko tinggi sekali kalau masuk di saham ini. Kemungkinannya kalau teman-teman masuk ya, bisa nggak dijual lagi? Kapan harganya bakal naik? Nah, beberapa orang, ya ada beberapa yang punya pengalaman mungkin ngelihat, dia perhatiin, mungkin ada nggak yang saham 50 tapi mulai ada akumulasi tiap hari, ada transaksi misalnya ada 100 juta, tapi duitnya gede ya, bukan duit kayak cuma 1 juta, 2 juta, itu mah mungkin orang salah pencet kali ya. Tapi kalau sudah sehari mungkin udah ratusan juta, miliaran, udah ada yang flow masuk, nyicil masuk tiap hari, udah kelihatan nih kayak ada yang masuk. Nah, itu mungkin salah satu katalis bahwa ada akumulasi di situ. Nah, walaupun tetap ya resikonya sangat besar sekali. Jadi kalau mau masuk ke saham ini ya, kalau masih baru banget, kalian masih baru belajar, saya sih minta kalian jangan pakai modal gede. Pakai duit yang siap hilang aja udah.
Karena memang kalau dia sampai nyentuh 50 dan nggak gerak-gerak ya nggak bisa dijual, Bapak Ibu. Jadi memang resikonya sangat besar sekali. Nah kalau mau nunggu dia ada akumulasi pelan-pelan dia masuk, kan nggak mungkin ini duit yang miliaran misalnya masuk, nggak mungkin kan duitnya dia tujuannya buat dikasih gitu aja dan nggak bisa dijual lagi, nggak mungkin ya. Pasti dia ada sesuatu lah, apalagi duit gede, ini pasti bukan orang biasa yang beli. Nah itu kan kita mungkin berasumsi demikian, walaupun kenyataannya kita nggak tahu kenapa bisa ada flow segede itu masuk ke dalam saham-saham ini. Tapi itu bisa menjadi salah satu indikator kalau teman-teman pengen nyoba-nyoba masuk ke dalam saham 50. Walaupun saya tetap kalau masih baru tidak rekomen untuk teman-teman masuk di saham gocap, ya karena resikonya sangat besar sekali ya, sampai dia 50 lagi nggak bisa dijual aja. Jadi kamu invest, beli, bisa duit kamu udah hilang tapi kamu mau jual udah nggak bisa. Nah mau gimana lagi tuh? Gitu boleh nih. Terima kasih Pak Henry. Pak Henry, ini ada sambungan pertanyaan lagi dari Ibu Rebecca Lucy. Yang dikategorikan small cap itu market capital yang di bawah berapa triliun ya? Terima kasih. Baik, itu kalau tiap orang bisa beda-beda ya. Kalau saya sih biasanya di bawah ini market cap di bawah udah di bawah 1 triliun ya, itu udah agak small cap sih ya. Bahkan dengan 10 T pun di bawah 10 T pun masih anggapnya sudah masuk kategori sudah small cap. Nah cuma kita lihat value-nya juga tadi, makanya saya bilang kan gini loh Bapak Ibu. Kadang ya ada beberapa saham memang market cap-nya nggak gede, tapi punya kinerja bagus, free float-nya nggak besar. Kalau duit kita nggak banyak, nggak terlalu banyak gitu ya, silakan masuk ke saham-saham itu. Karena memang saham-saham itu bukan berarti nggak bisa naik. Dia bisa naik kenceng, cuma memang untuk masuk ke sana kita butuh waktu. Karena biasanya manajer investasi yang punya dana besar, mereka akan mikir-mikir tuh buat masuk ke saham small cap, karena duit mereka terlalu banyak. Embernya ibaratnya nggak muat. Kalau mereka masuk, nanti mau keluar, siapa yang mau beli misalnya ya. Mereka masuk triliunan. Tapi ternyata transaksinya nggak banyak, free float-nya di market nggak banyak. Nah, gimana cara dia keluar? Tentu dia berpikir. Makanya masuk di saham ini ya kita perlu waktu, kita perlu kesabaran, karena memang kita nunggu market rasional. Ketika melihat kinerjanya bagus, free float-nya kecil, nggak masalah. Asal duit kita juga jangan sampai terlalu gede. Karena kalau terlalu gede ya sama kayak manajer investasi, nanti mau jual agak ada kesulitan karena memang jumlah pembelinya nggak banyak, karena memang free float-nya nggak besar. Jadi kita masih sesuaikan dengan cash yang Bapak Ibu punya untuk masuk ke saham itu. Kayak begitu. Kayak Warren Buffett itu Bapak Ibu ya, dia nggak mau loh beli saham yang di atas sampai dia megang 10% daripada jumlah saham beredarnya, dia nggak mau. Maksimal 10%. Nah itu seperti itu. Jadi kita bisa lihat, oh perusahaan ini misalnya transaksinya sehari 10 miliar, berarti saya mungkin kalau duit masih di bawah 1 miliar, bolehlah masuk. Nah, kayak begitu contohnya. Jadi jangan juga transaksi 50 miliar, duit kita ada 20 miliar, masuk. Waduh, kalau kayak begitu sih, market bisa goncang gara-gara kita, Bu. Duit kita kebanyakan gitu ya. Sekali masuk, sekali keluar, akan bikin market kaget harganya, gitu. Pak Henry. Nah, Pak Henry, kalau mengenai ini, MTech atau Elang Mahkota Teknologi, nah, kemarin kan kalau tidak salah baru menyuntikkan dana kepada Rans Entertainment ya, punya Raffi Ahmad ya. Nah, dan kita tahu bahwa salah satu komisarisnya dari Rans Entertainment adalah kalau tidak salah itu putra bungsu dari Pak Jokowi, Kaisang Pangarep ya. Nah, untuk peluang mungkin bisa direview sedikit tentang MTech karena dia punya berita positif ya. Iya, terima kasih. Betul. Rans Entertainment kan juga kita lihat itu, wah Instagramnya juga followernya banyak sekali ya. Kayaknya kalau adu followers lawan Rans Entertainment tuh susah deh ya, artis manapun gitu. Karena agensinya juga talentnya banyak sekali, terus juga konten-kontennya juga bagus-bagus kita lihat. Jadi memang kalau kita lihat di sini, investasi yang dilakukan oleh MTech beralasan sih menurut saya, Bu. Karena memang ini punya growth story yang bagus. Kita lihat lah dari kasus, bukan kasus ya, kayak dari saham Bukalapak yang diinvest oleh MTech, kita lihat itu kan sampai harganya, itu sampai pasti harga IPO sampai banyak sekali yang ingin beli ya. Karena orang lihat ya, Bukalapak ini walaupun harga sahamnya sekarang di bawah harga IPO, tapi nggak bisa dipungkiri memang growth daripada GMV-nya, pertumbuhannya luar biasa. Dan kalau memang ini bisa dibuktikan dalam jangka panjang ternyata dia satu saat bisa profit, kita berkaca ada Amazon juga dulu kan rugi-rugi juga Bapak Ibu ya, sekarang kan sudah profit dan jadi salah satu e-commerce terbesar di Amerika.
Ya, bukan berarti Bukalapak selamanya mungkin di area sekarang, ya kita tinggal market nanti sekarang lihat, mungkin perlu evaluasi dulu. Market perlu melihat apakah benar bisa kinerjanya itu mungkin di masa depan akan jauh lebih baik. Nah itu, jadi teman-teman perlu tetap perhatiin kinerja dari Bukalapaknya. Jadi Bukalapak itu akan memberi keuntungan besar lah untuk MTech yang kemarin meng-IPO-kan saham Bukalapak yang undernya Bukalapak. Nah sekarang mungkin MTech juga harus ngelihat apa ada nggak sektor lain yang punya growth story yang bagus gitu, yang punya prospek cerah. Apalagi Ras Entertainment kita lihat memang tadi didukung dengan data-data fundamental yang bagus gitu ya, dari sisi follower, penonton, dan juga ya subscribe YouTube-nya itu besar sekali. Jadi memang itu menjadi salah satu cikal bakal punya potensi untuk bisa satu saat mungkin di IPO-kan, itu jadi bisa akan seperti Bukalapak juga membuat kantong-kantong MTech mungkin bisa lebih besar lagi ya ke depannya gara-gara investasi yang dilakukan saat ini. Nah, itu memang lazim kok Bu. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan holding companies yang ingin invest di perusahaan-perusahaan yang punya potensi ke depan, apalagi udah kelihatan gitu ya, sudah memberikan growth yang besar kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Henry atas penjelasannya. Ya, berarti ini ya, kalau dianalisa memang punya potensi grow ya ke depannya. Oke, ya. Terima kasih Pak Henry. Ya, Pak Henry, mungkin Pak Henry apakah bisa memberikan sampel ya, mungkin satu saham yang technical analisisnya bagus. Mungkin bisa di-share, memungkinkan nggak di-share ininya? Oke ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang menurut analisa Pak Henry, technical analisisnya bagus, sehingga mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti mungkin bisa belajar dari chart tersebut. Oh, jika punya tren seperti ini, maka stoknya mungkin punya probability untuk grow dan meningkat harga sahamnya sehingga layak untuk diinvestasikan atau di trade ya. Nah ini seperti ini Bu, kita lihat dari Bank Neokames BBYB. BBYB ini kan kalau kita lihat valuation-nya dibandingkan bank digital lain, dia ini cukup murah Bu, karena market cap to asetnya itu masih kecil lah. Kalau dibanding BBHI aku jauh di atas itu kalau kita pakai perbandingan itu. Nah sekarang kita lihat BBYB, kita dari Support Sekuritas, kita udah punya analisa di tim riset kita punya target di BBYB itu 4.000 sebenarnya Bu. Sekarang harga masih di 2.110, jadi arahnya ini kita lihat petanya ke utara nih kalau kita lihat harga itu ya, kalau kita berdasarkan riset dari fundamental dari BBYB. Karena BBYB kita lihat juga dia sudah punya follower di App Store, itu sudah 5 juta downloader. Terus juga dia punya program untuk referral dan juga program bunga yang menarik sekali, sehingga akan memancing funding itu akan lebih mudah buat BBYB. Dan dia juga karena dipegang Akulaku Silver, ada asetku juga di dalam ininya, di dalam ekosistemnya. Kita bisa, menurut saya untuk peer-to-peer lending misalnya, atau butuh bantuan dana untuk bunga 19%, itu cukup mudah Bu untuk dapat pinjaman dengan bunga 19%. Jadi kita bisa lihat di sini BBYB itu punya fundamental yang menarik sekali nih kalau kita berkaca dari beberapa data itu ya. Nah teman-teman kalau mau lihat risetnya Support Sekuritas, silakan teman-teman bisa jadi nasabah dan nanti dapat risetnya BBYB kita publish. Dan itu cara hitung-hitungannya, asumsi apa yang kita gunakan sehingga bisa ke 4.000, di situ sudah jelas ditulis. Ya, itu teman saya yang bikin, namanya Bro Edward. Nah, sekarang kita coba lihat BBYB kapan nih bisa beli lagi. Ini terakhir resistennya di sini nih Bu. Ya, ini kan resisten. Nah, resisten di sini, bentar ya. Nah, ini kan resisten. Terus resistennya ini kan jebol kemarin. Kalau resisten udah jebol, ini kan jadi area support baru Bapak Ibu ya. Secara rumus teknikal ya, menjadi support baru. Nah, ini harga sahamnya udah naik tinggi dan dia ada pullback. Pullback-nya nih kita bisa asumsikan, teman-teman bisa jadiin 1960 ini sebagai area batas resiko terkecil kita. Jadi teman-teman boleh beli, pokoknya selama harga masih di atas 1950, tetap bisa di hold BBYB.
Nah, jadi ini adalah batas cut loss kita 1950 dan ini memang lagi uptrend, major trendnya sedang uptrend, terus juga didukung fundamental yang menarik ya. Ditambah juga sekarang lagi pullback dan mendekati harga support areanya. Jadi kita kalau lihat di sini ya tentu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian di saham BBYB ketika harganya sudah mendekati 1950-an. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ingat ya, batas cut loss-nya juga 1940 ke bawah lah. Kalau di bawah itu tembus, ya berarti sudah breakdown, maka supportnya akan berubah jadi resisten. Jadi kita nanti kalau dia turun lagi, kita cut loss dikit, nanti kita masuk lagi kapan? Di sini nanti kalau pengen masuk lagi. Nah, ini bisa kita jadiin area supportnya di sini ya. Ini pas area di sini dia sideways-nya nih. Kalau kita lihat di sini ada sideways yang terdekat. Nih ya, tiap kali di sini Nah, tiap harga di sini kan ada kenaikan lagi, jebol sebentar, false ini ya, downtrend, sangkain patah, ternyata dia balik lagi ke atas dan pullback sedikit kena support, dia naik lagi. Jadi kalau mau lihat di sini ya, kalau dia jebol di sini, teman-teman beli dekat sini ya, cut loss di sini, nanti masuk lagi di sini. Kalau dia sampai dikasih di harga 1.400 nanti boleh buy lagi. Nah, seperti itu kalau kita buy technical. Kalau mau lihat yang lagi uptrend, contohnya apa nih? Kita lihat yang lagi uptrend, contoh properti ya. Misalnya kita lihat CTRA, contoh. Nah, ini kan kelihatan banget Bapak Ibu di dalam channel uptrend. Tadi kan saya bilang kalau Bapak Ibu mau jadi trading, selama uptrend, jadiin uptrend ini adalah sahabat terbaik teman-teman. Selama ada uptrend, nih potensi untung teman-teman akan jauh lebih besar dibanding potensi kerugiannya. Nah, kita lihat major trendnya. Nah, ini coba deh saya jangan dari sini deh, saya hapus dulu. Kita ambil dari sini deh, nih ya, lebih kelihatan di sini. Ini lembahnya, saya tarik garis, titikin nama lembah-lembah ini. Nah, dia turun di sini, dia ada naik ke atas, pullback, kena support area, dia naik lagi, dan sekarang sudah di sini. Jadi selama dia masih di atas garis trend line yang kita buat, ini masih uptrend, teman-teman masih boleh hold. Sampai dia nge-break di bawah support area dynamic support ini, di bawah garis biru ini, ya teman-teman boleh melakukan penjualan, profit taking. Karena teman-teman udah ambil pasti yang sekarang selama dia masih naik terus, ini kan kayak trailing stop kita lah, makin lama makin tinggi itunya ya, uptrend channelnya akan makin naik. Jadi teman-teman bisa ikutin CTRA dengan resiko terbesar ada di dynamic support di 1140. Selama di atas 1140 itu masih boleh hold sahamnya. By technical, kayak begitu Bu Leni. Itu contoh aja. Terima kasih Bu Leni. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya. Ini Pak Henry, jadi kalau untuk di akhir tahun ini ya, bisa Pak Henry mungkin kasih beberapa saham, mungkin bisa ada 5 saham, kodenya aja yang mungkin masih bisa untuk potensi naik, Pak Henry, apakah memungkinkan? Yang menurut opini dan pendapatnya Pak Henry, tapi tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sekali lagi ya, ini disclaimer ya, jadi untuk informasi yang Bapak Ibu dapatkan tentu saja harus dianalisa sendiri lagi apakah baik untuk diinvestasikan seperti itu Pak Henry. Terima kasih. Oke, mungkin kalau sampai 5 mungkin agak banyak, mungkin kita fokus ke beberapa saham aja kali Bu ya. Yang pertama itu BSDE Bapak Ibu, karena BSDE ini walaupun properti dan juga properti juga bagus, tadi kinerjanya ya marketing sales bagus, tapi juga dia sedang mau ekspansi bikin kayak apa namanya data center. Dia lagi mau investasi ke data center. Nah, kita tahu lah data center ini ke depan sangat diperlukan, apalagi dunia ke depannya sedang menuju ke arah metaverse. Salah satu pendukungnya adalah data cloud, itu harus kuat. Dan di Indonesia kan data cloud memang sedang prosesnya masih develop ya. Makanya BSDE dengan dia masuk ke dalam data center, menurut saya BSDE ini punya prospek yang menarik ya untuk Bapak Ibu bisa invest, apalagi metaverse ini memang arahnya pasti akan ngarah ke sana. Kalau kita lihat perusahaan besar di Amerika tuh sedang berlomba-lomba untuk ngedevelop ke sistem itu. Kedua, kita bisa lihat MTDL ya. MTDL itu punya kinerja luar biasa bagusnya.
karena memang beberapa digital cloud dan juga teknologi tech dan digital itu kebanyakan pakai jasa konsultasi dan juga jasa daripada MTDL, metadata. Dan ini kita lihat metadata ini jadi ibaratnya kalau dulu orang bilang, dulu kan ada sejarah kalau emas harga lagi naik, yang untung itu bukan penjual emas, Bu. Yang untung paling tinggi itu yang penjual sarung tangan dan sekopnya. Karena mereka udah pasti untung. Nah, ini penjual sekop dan sarung tangan ini kayak MTDL-nya. Kalau digital tech companies lagi meningkat pesat, ya yang akan diuntungkan adalah MTDL. Nah, itu gitu ya. Itu MTDL bisa Bapak Ibu pelajari. Itu pun dapat penghargaan. Banyak sekali penghargaannya sebagai perusahaan terbaik. Nah, MTDL bisa Bapak Ibu perhatiin. Nah, lalu tadi yang saya lagi perhatiin ya BBKP dan Agro. Karena ada red issue. Dan juga perusahaannya juga ya kalau kita lihat secara pengendali, ini udah pasti punya prospek yang menarik sekali ya untuk BBKP dan juga untuk Agro. Terus juga Astra, kita dari support sekuritas target ke 7.000 karena memang kita lihat penjualan mobil sudah mulai pulih dan juga Gias sudah mulai ada sekarang ya dilakukan lagi secara offline dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, tentu Gias ini juga menjadi salah satu faktor, apalagi Astra didukung dengan penjualan sekarang Avanza dan Veloz ngeluarin facelift baru dan itu bisa menjadi motor penjualan daripada Astra di tahun mendatang untuk mendongkrak penjualan kembali. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu beberapa saham yang bisa saya berikan stock pick-nya ke Bapak Ibu, walaupun sekali lagi ini adalah opini saya pribadi dan itu disclaimer. Terima kasih, Bu Leni. Oke. Ya, terima kasih Pak Henry, penjelasan yang sangat bagus sekali ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nah itu udah ada tips cuan tuh dari Pak Henry ya, beberapa saham-saham unggulan yang menurut opini Pak Henry layak untuk dikoleksi. Nah, tapi sekali lagi disclaimer ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, udah mendapat informasi yang bagus, terlebih dahulu dianalisa sendiri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan untuk menerima kerugian ya, atau memperhatikan resiko yang diterima ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Henry. Sama-sama Ibu. Pak Henry, mungkin ini Pak Henry di akhir tahun ini ya, akhir tahun ini ya, kalau untuk sektor properti ya cenderung memang bagus ya, karena COVID udah mereda dan mungkin kemarin mungkin ada beberapa masyarakat yang cuan dari sektor batubara ya, mungkin duitnya banyak, nah terus larinya ke properti, terus ada terkait dengan properti pasti terkait dengan semen ya, nah itu kan prospek dan termasuk persiapan IPO-nya Gotoh yang akan mungkin awal tahun depan. Nah, itu perusahaan digital juga bagus ya. Nah, terkait dengan beberapa sektor yang sektor dari properti, digital, terus mungkin semen ya. Nah, bagaimana dengan sektor komoditi CPO? Kemarin kan lumayan bagus juga ya, karena harga minyak sawit tuh dari berapa ratus rupiah itu ke ribuan ya. Nah, itu banyak orang kaya baru juga dari CPO. Gimana prospeknya ke depan? Karena CPO ini kalau tidak salah untuk flow-flow dana asing itu ada terkait permasalahan green isu lingkungan hidup juga ya. Nah, pertama, Bu Leni, kita mesti perhatiin ada sih beberapa perusahaan yang udah nerapin ESG walaupun dia CPO. Itu jadi itu bisa diperhatiin saham-saham itu yang masuk dalam ESG Leaders. Teman-teman bisa buka ya ESG Leaders ya. Itu bisa teman-teman lihat mana saham CPO yang masuk ke dalam indeks ESG Leaders. Itu jadi kalau ada udah nerapin ESG, otomatis sebenarnya dia akan lebih ramah lingkungan. Secara untuk itu dia akan lebih bertanggung jawab terhadap isu lingkungan. Itu yang pertama. Kedua, memang harga CPO itu nggak seturun batu bara. Jadi memang prospeknya masih bagus karena memang harga masih di 5 ribuan ya, 5 ribu ringgit. Kalau kita perhatiin, kalau tahun lalu kan harga CPO itu masih 2.000 dolar
RM2.000, sorry, RM2.000. Jadi sekarang RM5.000. Jadi tentu CPO ini akan menjadi tetap menarik untuk akhir tahun ini. Terus juga program pemerintah untuk terus biodiesel, kalau bisa bahkan kalau kondisi COVID ini reda, mungkin biodieselnya akan dinaikin kadarnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pendorong dari permintaan daripada CPO. Memang tantangannya adalah tetap ini adalah energi CPO ini sama kayak batu bara, walaupun dalam jangka pendek menengah punya prospek tetap karena harganya sedang didukung dengan sentimen-sentimen bagus, tapi kita dalam jangka panjang kita ngelihat bahwa ada kayak Eropa ya baru ngeluarin berita bahwa mereka akan menimbang-nimbang kalau misalnya ada ekspor ke Eropa tapi dari hasil pembabatan hutan CPO-nya. Nah, makanya teman-teman mesti lihat ini perusahaan yang nerapin ESG ini yang mana. Nah, itu terus teman-teman benar-benar cari. Nah, kalau ketemu ya baru teman-teman invest di perusahaan CPO itu selama CPO harganya masih naik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga kedua, CPO ini walaupun harga CPO naik, kadang ada beberapa saham CPO yang kurang terbang karena ini kan tumbuhan. Tumbuhan ini kan otomatis ada umurnya, ada umur panennya. Kadang ada yang walaupun harga lagi tinggi tapi bukan lagi dia pohonnya itu belum siap panen. Nah, itu mesti Bapak Ibu perhatiin, makanya untuk sektor CPO itu biasanya nggak semudah itu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu main masuk, kita mesti benar-benar by data. Nah, itu nanti mungkin akan di cover sama teman saya Hasan. Nah, dia khusus untuk ngeriset bagian sektor CPO, tambang dan lain-lain. Nanti saya akan minta deh kalau memang dibutuhkan di Buddhist Fellowship ya, mungkin yang akan lebih punya data itu adalah Bro Hasan. Kayak gitu. Nah, boleh nih. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya, Pak Henry, kalau atas penjelasannya yang sangat bagus, terima kasih. Nah, Pak Henry, kalau terkait ANTM, Antam, ya kemarin pernah ada isu ya, mungkin tahun lalu kali ya, pernah ada isu bahwa Tesla, Elon Musk ya, akan menginvestasikan pabrik mobil listrik di Jawa Tengah kalau tidak salah ya. Nah, itu tapi belum terrealisasi ya. Baru aja ada news seperti itu ya. Wah, langsung ANTM-nya, Antamnya terbang tinggi ya. Jadi, sekarang kan mungkin udah agak melandai ya. Nah, jadi untuk ANTM itu ya tambang emas ya. Nah, itu apakah punya ke depan itu punya prospek? Terima kasih. Bu, kita mesti tahu roadmap daripada ekonomi Indonesia. Tahun 2060 kita mau net zero emission. Jadi PLTU ini akan kalau bisa nggak dipakai lagi di tahun 2060. Makanya energi terbarukan itu sangat diperlukan. Dan Antam ini kan sudah masuk dalam PT Battery Holdings Indonesia. Otomatis dia adalah salah satu supplier dari nikel yang menjadi komponen daripada electric vehicle energi terbarukan yang saat ini dibutuhkan. Ditambah Hyundai dan teman-temannya itu sudah mulai invest di Indonesia, dan akhir tahun ini pabrik Hyundai udah mulai produksi. Tentu kita optimis beberapa mobil akan menggunakan mobil listrik, baterai listrik, tentu itu akan disuplai juga. Salah satunya yang bisa berpotensi kuat adalah dari PT Baterai Holding Indonesia, dan salah satunya didukung oleh Antam. Kita lihat tahun 2040 juga ada wacana bahwa motor bensin itu akan mulai diberhentikan penjualannya, walaupun baru wacana loh ya, belum tentu jadi, tapi 2040 targetnya motor bensin sudah nggak dijual. Tahun 2050 juga diperkirakan mobil-mobil yang masih pakai bensin, energi fosil kemungkinan udah nggak dijual lagi. Semua udah mulai pakai energi terbarukan untuk mendukung net zero emission di tahun 2060. Dari data itu kita bisa berkaca bahwa memang prospek untuk battery holdings itu memang besar sekali potensinya ke depan, karena itu akan ngedisrupt semua kendaraan yang saat ini kita lihat di jalanan. Begitu, Bu Leni. So, kesimpulannya Antam itu karena udah tergabung di dalam battery holding, dia tidak hanya tambang emas saja, mungkin nanti akan ada kolaborasi dengan BUMN yang lain, mungkin prospeknya masih ada ya, Pak Henry. Ya. Dan juga Harum kita juga nggak bisa lupa ya, dan MDKA, karena Harum itu juga lagi invest mulai diversifikasi ke nikel, dan Harum itu punya kelebihan dia kayaknya juga invest di smelter. Jadi kalau dia punya smelter dan dia punya tambang nikel, otomatis Bapak Ibu margin yang didapat akan lebih besar dibanding smelternya mungkin kerjasama dengan pihak lain.
marginnya akan lebih besar. Makanya Harum itu kita bisa lihat harganya naik tinggi sekali kan sekarang ya, dibanding perusahaan batu bara lain dia premium lah, karena dia udah mulai diversifikasi ke nikel sebagai the future energi ke depannya. MDKA juga karena kan ada copper. Kita lihat karena copper itu tembaga itu adalah the new energy juga, di penghantar untuk energi solar, pembangkit listrik tenaga angin, ya tenaga surya, itu semua juga untuk butuh tenaga solarnya. Bahan tembaga itu sangat bagus sekali sebagai bahan bakunya. Jadi dengan dia juga punya tambang koper, tembaga, itu menjadi salah satu katalis positif untuk MDKA. Produksi emas MDKA juga sekarang sudah hampir mendekati level tahun lalu. Jadi dia sudah mulai pulih, ditambah harga emas juga kita lihat sekarang sedang murah ya, karena inflasi di Amerika dengan di China kan sekarang inflasinya sedang tinggi, Bu. Inflasi di Inggris 4,3%, di 0,2%, padahal targetnya cuma 2% target inflasi. Dan kalau inflasi tinggi ini biasanya emas itu adalah aset yang disebut sebagai inflation hedge, pelindung nilai dari inflasi. Makanya dengan harga emas yang sekarang secara year to date masih minus, kami lihat sih ini tinggal nunggu M2 atau money supply, uang beredar di masyarakat meningkat, ini bisa mendorong kenaikan daripada harga emas. Dan targetnya Suko Sekuritas itu dari kemarin hasil riset kita, kemungkinan besar emas bisa menuju 1950 per troy ounce-nya. Jadi itu menjadi target daripada fundamental di Suko Sekuritas. Nah itu jadi salah satu, Bapak Ibu bisa lihat Harum, bisa lihat MDKA, bisa lihat Antam, itu punya 3 ini ya sebagai the new energy, cukup menarik ya, potensi ke depannya. Bagaimana kalau dengan Indika Energi? Saya jujur Indika saya belum terlalu sampai dalam banget, Bu, pelajarin itu ya, saham-saham Indika saya belum update lagi. Mungkin next nanti saya minta teman saya ya, Bro Hasan yang untuk baik. Baik. Oke, terima kasih Pak Henry. Hari ini kita mendapat pengetahuan yang sangat banyak sekali ya untuk stock market ya. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan, dan bisnis stock ini bisa menambah wawasan dan memberikan berkah dan manfaat buat teman-teman semua, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia dan masyarakat Indonesia, supaya kita sedini mungkin bisa mempunyai pengetahuan yang baik terhadap investasi ya. Jadi dana kita bisa grow ya, bisa berkembang. Ya, Pak Henry, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya, karena Pak Henry sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang stock market ya kepada kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Terima kasih ya Pak, waktunya Pak Henry ya. Kita akan memberikan plakat sebagai apresiasi kepada Pak Henry. Kita berikan secara virtual terlebih dahulu. Nanti kita akan kirimkan ke kantor ya Pak Henry ya. Terima kasih, Bu. Mungkin kita dokumentasikan satu ya Pak Henry. 1, 2, ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Yang tanpa plakat 1. Oke, terima kasih Pak Henry Wijaya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan saham kepada kita semua. Pasti sangat bermanfaat buat kita semua dan masyarakat Indonesia ya, biar kita bisa sedini mungkin melek financial dan kita bisa menumbuhkan dana yang kita miliki supaya hidup kita bisa lebih sejahtera. Ya, Pak Henry, mungkin Pak Henry bisa untuk closing. Pak Henry mungkin bisa memberikan sedikit pesan-pesan singkat terkait dengan judul kita hari ini, menemukan saham potensi cuan di momen kenaikan IHSG di akhir tahun ya. Mungkin sedikit pesan-pesan singkat kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, bagaimana untuk memanfaatkan momen kenaikan IHSG ini supaya menemukan saham yang cuan di akhir tahun ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu. Pertama dari sisi trading, tentu Bapak Ibu tahu tren itu adalah sahabat terbaik kita ya sebagai trader. Tentu kalau kita lihat situ sekarang benar-benar trennya sedang bagus, apalagi IHSG sedang all time high kemarin, dan hari ini ada pullback sedikit, jadi teman-teman itu wajar aja, dan itu untuk naik lebih tinggi ya dia harus ada pullback ke bawah dulu, itu tren yang sehat. Makanya dalam tren kenaikan ini jangan sampai kehilangan momen untuk teman-teman bisa masuk, apalagi kita diguyur dengan sentimen positif yang bertubi-tubi sekarang dari sisi fundamental dan makroekonomi. Kedua juga dari sisi investing, kalau dari investing ya saya tutup dengan nasihat dari Warren Buffett ya. Warren Buffett bilang kalian untuk to make money in stocks kalian harus punya 3 hal. Yang pertama adalah the vision. Kalian harus tahu yang kalian beli ini apa, punya prospek jangka panjangnya seperti apa. Apakah dia mampu survive di tengah kompetitornya, dia punya keunggulan perusahaan seperti apa, teman-teman harus tahu bisnis model. Tadi udah banyak sekali kita bahas tadi sama Bu Leni. Yang kedua, courage, berani beli sahamnya. Ya, jangan pas udah naik dibilang mahal, lagi turun dibilang menakutkan beritanya. Akhirnya nggak beli-beli ujung-ujungnya. Yang ketiga, sabar pegang sahamnya. Karena memang tidak ada yang bisa timing the market, dan memang semua investor-investor legenda yang kita lihat di berbagai negara, mau kita sebut Hilltown, mau kita lihat Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, ya itu semua Ray Dalio dan kawan-kawan ya yang legend-legend, itu semua terbukti mereka sukses karena investasi jangka panjang. Dan dalam jangka panjang berita jelek akan selalu ada kok. Selalu ada alasan untuk sell. Lagi krisis pandemi, orang bilang lagi krisis jangan pegang saham. Giliran sekarang ekonomi pulih, inflasi tinggi, dibilang the Fed bakal naikin bunga, hati-hati. Market itu tempatnya berita menakutkan memang. Tetapi pada akhirnya dalam jangka panjang, kalau kita outlook-nya kita lihat, kita panjangin, ternyata market naik terus. Walaupun selalu ada alasan untuk menjual saham. Jadi ya, teman-teman kalau dari sisi investing ya, mestinya nggak takut. Ya, karena gitu seperti itu. Boleh nih, itu aja mungkin penutup dari saya. Terima kasih, boleh nih. Ya, terima kasih Pak Henry Wijaya atas sharingnya, sangat bagus sekali. Ya, mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Henry, dan terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang telah mengikuti bisnis talk kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Kita doakan semuanya sehat ya dan berbahagia selalu. Oke, terima kasih Pak Henry. Sama-sama. Jaga kesehatan ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu, sama-sama. Ya, sehat selalu ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.